Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan bagaimana Qin Mou berhadapan dengan 5 dewa kuno Star Sovereign dan bagaimana perjalanannya menuju istana leluhur penciptaan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Dewa kuno dengan rambut merah tua dan tubuh ular tertawa ketika dia mengisap setengah dewa di atas kapal dengan satu nafas. Dia menelan mereka dan melihat kereta yang berhenti, tertawa lagi. Yang mulia Mu, Anda ditakdirkan. Apakah Anda tidak akan turun untuk menerima malapetaka Anda? Ekspresi Luo Xiao sangat berubah. Dia sangat gugup. Qin Mou meliriknya dan berkata, ini hanya beberapa dewa yang lemah, jadi Anda tidak perlu gugup, saudara Luo. Luo Xiao dengan suara serak berkata, mereka adalah ras-rasku. Saya tidak bisa melihat mereka, kalau tidak saya akan dikenali. Di depan, naga surga bergetar ketika mereka melihat para dewa kuno dari 5 elemen dengan cara yang ketakutan. Mereka berbisik, sudah selesai, para dewa kuno ada di sini. Kita semua akan mati. Sepertinya penguasa bintang 5 elemen. Aku bilang kita seharusnya tetap berada di Eternal Peace untuk mengikuti Raja Iblis dengan wajah hitam, Dutian, untuk menyerang dunia bulu surgawi. Anda semua menolak. Kita akan mati, sementara kakak dan yang lainnya bersama dengan Raja Iblis Dutian. Seekor naga surgawi yang tampak bodoh berkata, mereka tidak terlihat sekuat itu. Mereka berbeda dari dewa-dewa kuno yang saya bayangkan. Dewa-dewa kuno yang kubayangkan adalah orang kuat seperti penguasa bumi. Naga surgawi lainnya memarahinya, mengatakan, diam, dewa kuno dari masa lalu pasti akan lebih kuat. Naga Kilin sangat marah ketika dia berdiri dan berteriak, Maha. Mereka tidak berani bicara lagi, hanya meminta maaf. Kamu benar, Brother V. Kita seharusnya tidak banyak bicara. Kita memiliki yang mulia untuk melindungi kita jika langit runtuh. Naga Kilin mengangguk dengan puas sebelum berbalik dan berbicara dengan kereta, berkata, Sekte Guru, ada dewa kuno yang tidak tahu tempatnya di depan. Tolong buat keputusan. Yan Er membuka tirai, dan Qin Mou perlahan berjalan keluar. Dia melihat ke depan dan berkata, jadi, itu 5 Star Sovereigns bintang. Kenapa kalian semua menghalangi jalanku? Dia menatap mereka dengan pandangan pada Saturnus berdaulat. Dia tertegun. Saffron Youdu adalah seorang wanita yang memikat dengan tubuh ular dan suara seorang pria. Dia memiliki rambut lebat yang menutupi payudaranya dan memikat dan aneh. Namun Saturnus berdaulat di depannya adalah seorang pria dengan rambut panjang berantakan dan dada terbuka. Dia memegang spanduk putih dan cermin di tangannya dan mendesis dengan lidah bercabang panjang. Mungkinkah Saturnus post-celestial Saffron menjadi dewa atau iblis yang diolah oleh makhluk hidup post-celestial? Qin Mou mengerang. Dengan kata lain, Saffron Saturnus yang asli adalah seperti Saffron Great Sun, mati. Dewa-dewa dan iblis-iblis pasca kelahiran menggantikan mereka. Tampaknya mereka akan mati dalam pertempuran di masa depan. Siapa yang membunuh mereka? Saturnus berdaulat adalah kepala penguasa bintang dan yang paling kuat. Ekornya maju sementara dia menjulurkan lidah. Dengan satu gerakan, perahu-perahu di hilir tersangkut oleh lidahnya, dan dia menelan kedua kapal dan orang-orang di atas kapal. Dia berkata, Yang mulia Mu, Anda menyinggung Dewa Kaisar Langshuan dan menyerang Istana Suci Langshuan. Anda membunuh orang yang tidak bersalah. Langshuan melaporkan kamu. Apakah Anda berdiri untuk menunggu nasib Anda, atau Anda ingin kami membunuh Anda? Qin Mou tertawa dan berkata, 5 elemen, Anda adalah dewa kuno yang terkenal dan perwujudan Great Tao. Bagaimana bisa kalian semua mendengarkan Langshuan saja dan membunuhku tanpa penyelidikan? Lagi pula, aku seorang mulia surgawi yang dianugerahkan oleh Kaisar Surgawi. Di mana Langshuan? Bawa dia keluar, dan aku akan menantangnya. Jupiter Saffron mengepakkan sayapnya dan tertawa. Yang mulia Mu, apakah Anda pikir Anda orang yang hebat sekarang? Anda menyerang Celestial Hao, putra Kaisar Surgawi. Dia ingin kamu pergi untuk waktu yang lama, dan ini hanya memfasilitasi itu. Di kereta, Luo Xiao memberikan humf dingin. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri. Ketika Yang Mulia Mu mengatakan bahwa dia memiliki banyak musuh, saya pikir mereka hanyalah musuh kecil yang bisa saya bantu untuk menanganinya jika dia tidak bisa. Saya tidak tahu bahwa bahkan Kaisar Surgawi adalah musuhnya. Jika saya mengikutinya lebih jauh, saya akan mati. Dia bahkan mungkin tidak mengalahkan 5 elemen dewa kuno. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan mati di surga celestial, dan aku akan dimakamkan bersamanya. Namun, dia tidak berani menunjukkan dirinya kepada 5 elemen dewa kuno, karena dia akan mati jika dia melakukannya. Jadi, dia bersembunyi di gerbong. Penyesalannya tak henti-hentinya saat ia menyesali bagaimana ia naik kereta Qin Mou untuk menghemat energi. Siapa yang tahu bahwa keretanya, yang seharusnya membawa kenyamanan, adalah kapal pencuri? Qin Mou tersenyum. 5 elemen, sejak cara menjadi dewa tersebar, era para dewa kuno telah dipertimbangkan. Bebek adalah yang pertama tahu kapan air menjadi hangat. Apakah Anda jauh lebih buruk daripada bebek? Apakah Anda ingat Komandan Emas New Ben?
Dia memukulmu dengan sangat buruk. Mereka sangat marah, dan Saturnus berdaulat segera mengambil cermin untuk bersinar di Kinmu. Kinmu tidak bergerak ketika dia berkata, kamu mengendalikan kematian, tapi aku punya teknik penciptaan yang memungkinkan saya untuk menghindari kematian. Daos besarmu tidak berguna melawanku. Mars Saffron mengambil botol besar yang dibawanya, dan aura wabah di dalam melolong ke arah Kinmu. Kinmu masih tidak bergerak ketika dia berkata, obat saya luar biasa. Aku bahkan bisa menyembuhkan orang kembali hidup. Bagaimana dao sekecil itu bisa mengalahkanku? Ekspresi Mars Saffron berubah sangat. Venus Saffron memukul drumnya, dan suaranya sekeras petir. Bencana turun untuk menghapus berkah Kinmu. Kinmu masih tidak bergerak saat dia tersenyum dan berkata, kalian semua adalah dewa kuno, setelah semua. Jika Anda pergi sekarang, saya masih bisa membantu Anda menyelamatkan muka. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Merkurius berdaulat mengguncang Trisula, dan sungai surga bergetar. Dia berteriak, jangan buang waktu berbicara dengannya. Anak-anak, serang dia dan tangkap pengkhianat ini. Di belakang mereka, keturunan mereka yang tak terhitung bangkit dan bergegas menuju mereka seperti orang gila. Kinmu mengerutkan kening, dan dengan pusaran telapak tangannya, pelet pedang muncul. Dia menjentikannya, dan membelah menjadi dua. Ini berlanjut sampai ada pelet pedang berputar di mana-mana di langit. Mereka berputar sambil menembakkan lampu pedang di mana-mana, dan seolah-olah itu pedang yang hujan. Mereka sama mengesankannya dengan naga saat mereka menghujani pasukan 5 elemen Star Sovereigns. Mereka bangkit dengan banyak teriakan saat mereka berjalan menuju cahaya pedang. Pada saat berikutnya, teriakan mereka berhenti. Tak terhitung mayat menodai sungai surgawi. Di samping Kinmu, Yan-Er menjadi burung gereja hijau kecil yang melompat-lompat kegirangan. Kadang-kadang, dia berada di kereta, sementara di waktu lain, dia berada di bahu atau kepala Kinmu. Dia berbalik dan mengepakkan sayapnya untuk mendarat di kepala naga kilin dan dengan bersemangat mematuk bagian atasnya. Apa yang membuatmu bersemangat, Yan-Er? Kinmu menggelengkan kepalanya saat dia membuka telapak tangannya. Ribuan pelet pedang di sungai surga bertabrakan dengan tertib. Segera, mereka bergabung dan membentuk satu pelet pedang yang mendarat di telapak tangannya. Dia hanya mengandalkan ribuan lampu pedang yang ditembakkan oleh pelet pedang untuk mengalahkan para dewa dan setan di bawah 5 elemen Star Sovereigns. Itu tampak seperti formasi pedang yang sederhana, tetapi jika itu dipegang oleh ahli pedang perdamaian abadi, akan membutuhkan seluruh pasukan yang mengembangkan keterampilan pedang untuk menggunakannya. Para dewa dan setan belum pernah melihat atau bahkan mendengar keterampilan pedangnya, jadi mereka hanya bisa menemui akhir yang menyedihkan. 5 elemen Star Sovereigns mengerutkan kening ketika mereka melihat mayat-mayat yang mengalir di sungai surgawi. Mereka adalah keturunan mereka. Meskipun mereka tidak bisa bersaing dengan mereka, mereka adalah elit keturunan mereka yang mengolah harta ilahi dan sistem istana celestial dan abadi. Mereka adalah para dewa generasi baru. Meskipun sebagian besar dewa kuno tidak peduli tentang keturunan mereka karena mereka adalah pasukan mereka, Kinmu memusnahkan hampir setengah dari mereka yang tak tertahankan bagi mereka. Kinmu tampaknya menjadi lebih kuat setelah menyebabkan malapetaka di kolam giok 1000 tahun yang lalu, yang menyebabkan penguasa bintang 5 menjadi takut. 5 elemen, kalian bukan lawanku. Lebih baik jika kalian semua mundur. Kinmu berkata dengan baik, saya belajar meramal dari Dewa Utara Xuanwu, dan saya cukup akurat dalam hal itu. Anda semua akan menghadapi bencana yang akan Anda matikan di masa depan, jadi Anda semua harus kembali ke tanah leluhur Anda dan berkultivasi dengan damai. Adapun Kaisar Surgawi, kita hanya memiliki kesalahpahaman. Saya pribadi akan menjelaskan semuanya kepadanya, jadi tidak perlu bagi kalian semua untuk bertingkah. Saturnus berdaulat memandang yang lain diam-diam. Mars Saffron berbisik, dia memang kuat dan tak kenal takut dengan kekuatan kita. Kami tidak siap untuk membakar jembatan dengannya sekarang. Jupiter Saffron mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk menghindari kekuatan kita. 6 naga surgawi bersamanya juga sangat kuat. Jika kita terus berjuang, kita akan terluka juga. Kita harus kembali dulu dan menulis kepada Kaisar Surgawi, menuntutnya atas kejahatan membunuh keturunan kita. Dia akan memimpin ini. Merkuri Saffron menjilat bibirnya dan tertawa. Ketika dia mencapai surga celestial, dia akan dieksekusi pada tahap eksekusi dewa, dan kita akan melihatnya dari samping. Tidak perlu bertarung sampai mati bersamanya sekarang. Penguasa bintang lainnya mengangguk setuju. Saturnus Saffron adalah kepala dari 5 elemen, dan dia akan berbicara ketika, tiba-tiba, Saffron Venus mencium sesuatu. Dia ragu-ragu berkata, ada bau aneh di sini yang tampaknya milik para ahli penciptaan. Bau harimau itu sensitif, dan dia mencium lagi. Telinganya berdiri, dan kapak perunggu di tangannya terdengar. Tiba-tiba, dia melihat kereta itu dan berteriak, di sana, seorang master penciptaan bersembunyi di dalamnya. 4 dewa kuno lainnya menjadi galak dan pembunuh ketika mereka melihat kereta di belakang Kinmu. Di kereta,
Luo Xiao tampak pucat ketika dia berdiri, mengerutkan bibir, dan berbisik, aku berjalan keluar dari Fade besar dengan gagasan bahwa aku akan mati. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mati sebelum menemukan tanah leluhur kami. Aku ingin tahu apakah aku bisa bersatu kembali dengan leluhur rohku jika aku mati di sini. Qin Mu menghela nafas saat pelet pedang di tangannya melayang lagi. Dia putus asa meskipun percaya situasinya tidak masuk akal. Mungkinkah mereka mati untukku? 5 elemen Star Sovereigns berteriak serempak, panggil bintang leluhur. Saturnus Saffron berputar ketika tubuh ularnya mengembang membentuk ular besar yang panjangnya ribuan mil. Dia melingkar di sungai celestial saat kematian menyebar di sekelilingnya melalui kekosongan. Ruang di sekitar langit bergemuruh ketika bintang mati menghancurkan penghalang dunia primordial realm. Permukaannya sudah muncul di langit alam primordial. Bintang itu suram karena meremas ke alam primordial dari dunia lain. Bagian yang diperas ke dalam alam primordial menjadi lebih besar, dan itu adalah Saturnus dari 5 elemen. Saturnus memiliki lingkaran cahaya kuning di sekitarnya dengan beberapa bintang yang lebih kecil, sekitar 70 hingga 80 di antaranya, mengorbit bintang mati. Bintang-bintang itu juga besar, tetapi mereka sangat kecil dibandingkan dengan Saturnus. Sinar cahaya terpancar dari bintang-bintang yang memiliki istana di atasnya. Dewa setengah tak terhitung dengan tubuh ular tersebar saat drum dimainkan dan sorakan diulang. Drum datang dari langit, dan mereka menghancurkan telinga meskipun datang dari tempat yang jauh. Itu menyebabkan air sungai celestial mulai bergetar juga. Saturnus, sebagai salah satu bintang tertua, adalah bintang dewa dan tempat kelahiran Saturnus berdaulat. Sinar cahaya memukau yang terpancar dari Great Dao of Death menutupinya. Setelah pemanggilan Saturnus Saffron, bagian-bagian dari Saturnus yang diperas ke dalam alam primordial meningkat. Qin Mu langsung merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ketika Saturnus muncul, aura Saturnus berdaulat tumbuh. Jelas, tanah leluhur bisa meningkatkan budidaya Great Dao para dewa kuno ini. Dia mendongak dan samar-samar melihat altar pengorbanan yang sangat besar di pusat Saturnus. Di sanalah sinar cahaya Great Dao of Death adalah yang paling padat. Itu adalah hubungan antara altar pengorbanan raksasa ini dan Saturnus Saffron yang memungkinkan Saturnus Saffron untuk menarik Saturnus ke alam primordial tanpa pengorbanan darah. Altar pengorbanan ini menyerupai milik para penguasa ciptaan. Hati Qin Mu bergetar. Di kereta di belakangnya, Luo Xiao pucat saat mengirim suaranya ke telinga Qin Mu. Keluarga-keluarga berpengaruh menciptakan kehidupan yang mengerikan yang akhirnya menghancurkan mereka. Sebelum Qin Mu bisa memikirkan lebih lanjut tentang itu, langit terbuka lagi sebagai bintang biru diperas melalui penghalang alam primordial dan menuju langitnya. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi langit. Ada penjara di mana-mana di bintang ini yang dipenuhi dengan dewa dan setan yang memiliki tubuh ular dan rambut merah tua. Mereka memiliki segala macam alat penyiksaan yang menusuk tulang di tangan mereka saat mereka berteriak kegirangan. Pada bintang ini, Qin Mu melihat altar pengorbanan raksasa lain. Pada saat yang sama, Mars yang seperti nyala turun ke alam primordial. Bintang itu tidak terbakar. Sebaliknya, atmosfer busuk yang diciptakan oleh wabah itu benar-benar menenggelamkan bintang itu. Dalam atmosfer kotor itu, tak terhitung dewa dan iblis besar muncul. Mereka memiliki tanduk sapi dan palu. Mereka menghancurkan dada mereka dengan palu untuk membuat suara gendang. Suara keras lainnya datang, dan Jupiter hijau muncul. Itu juga memiliki lingkaran cahaya, dan di lingkaran cahaya itu, setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan kepala burung merentangkan sayap mereka untuk terbang. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka membuat suara yang menusuk telinga. Tiba-tiba, langit seputih salju seperti Venus terjepit ke alam primordial. Di Venus, para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya dengan kepala harimau melompat ke arah sungai celestial. Mereka menggunakan kapak perunggu dan mengaum sekeras petir. Dasar leluhur dari 5 elemen Star Sovereign sedang dipanggil satu persatu. Anehnya, di tengah-tengah 5 bintang tua ini, ada altar pengorbanan yang sangat besar. Hati Qin Mu tenggelam sebagai aura 5 elemen Star Sovereigns meningkat kekuatan dengan cepat. Turunnya 5 bintang ini menyebabkan kekuatan mereka tumbuh secara eksponensial. Jika 5 bintang ini sepenuhnya memasuki alam primordial, seperti apa kekuatan mereka? Luo Xiao berjalan keluar dari gerbong dan di belakang Qin Mu, lalu menatap bintang-bintang dan tertawa. Nenek moyang saya seharusnya sudah membayar dosa-dosa keserakahan mereka sejak lama. Hari ini, aku yang membayarnya. Yang mulia Mu, ini adalah dosa leluhurku, yang tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan saya membayar dosa-dosa mereka. Sebelum dia selesai, sosok Qin Mu tumbuh saat cahaya pedang di tangannya meledak. Itu menjadi lebih mengerikan daripada ketika dia membunuh ribuan dewa dan setan dengan satu pedang. Dengan satu pedang, lautan darah melonjak dan naik ke udara. Lalu kita akan membunuh mereka sebelum 5 elemen bintang menyelesaikan keturunan mereka. Yaner. Qin Mu berteriak saat dia bergegas menuju Saturnus berdaulat dengan cahaya pedang di tangannya. Dia berteriak, makan apapun yang kamu mau. Fatih Dragon, lepaskan naga dan gunakan kitab suci pemeliharaan naga.
Primordial Sparrow naga terbang keluar. Yaner bersorak, dan burung gereja hijau kecil itu berlari menuju Merkurius berdaulat. Itu membentangkan sayapnya dan menjadi seekor burung pipit naga yang panjangnya ribuan mil. Di atas kepalanya, roh Primordial Sparrow naga terbang keluar. Di depan Luo Xiao, kilin naga melepaskan tali. 6 naga langsung menyerah. Bahkan naga yang redup yang mengatakan mereka bisa mengalahkan 5 elemen Star Sovereigns kehilangan keinginan untuk bertarung dan berkata, kita tidak bisa mengalahkan mereka adalah dewa kuno. Ayo lari. Naga kilin mengguncang tubuhnya dan menjadi manusia dengan kepala kilin dan ekor naga. Dia menggunakan kitab suci pemeliharaan naga dan mencambuk mereka, berseru, kalian memiliki wilayah yang lebih tinggi dari saya, namun kamu sangat pemalu. Pada saya, naga-naga itu terbang. Satu dibungkus di lengan kirinya dan yang lain di sebelah kanan. 2 dari mereka melilit diri di kakinya, sementara 2 lagi melingkari tubuhnya dengan kepala di bahu naga kilin. Dengan pemanfaatan tulisan suci, kekuatan sihir dari 6 naga surgawi dipinjam, dan budidaya roh primordial naga kilin tumbuh secara eksponensial. Itu melewati gerbang surgawi selatan, kolam giok, dan tahap eksekusi dewa, turun ke aula langit Numinous di ibu kota giok. Langsung memasuki aula. Dia memuji, pemeliharaan naga Saffron benar-benar menakjubkan. Pada saat yang sama, Yaner menghadapi langsung Merkurius berdaulat. Merkurius berdaulat mengendalikan pembunuhan dan hukuman. Pada saat itu, budidayanya meledak ketika dia pergi untuk meraih cakar burung pipit naga untuk mencabik-cabiknya. Namun, roh primordialnya naik ke udara dan menjebaknya. Merkurius berdaulat langsung ditahan sampai dia tidak bisa bergerak. Cakar yang menjepit saat dia mematuk otaknya. Kepala Merkurius berdaulat segera memiliki lubang di dalamnya, dan ia menjadi grogi. Jiwa buminya, jiwa surga, dan jiwa dewa semuanya hancur. Yaner bersorak dan mengambil Merkuri Saffron untuk mengayunkannya agar bisa meluruskan tubuhnya. Dia mendongak untuk meluruskan tenggorokannya saat dia menelannya. Merkurius berdaulat besar dan panjang. Ketika tubuhnya berada di mulutnya, Yaner harus menyesuaikannya dengan cakarnya untuk meluruskannya. Butuh beberapa saat baginya untuk menelan ekornya. Namun, Merkurius berdaulat terlalu panjang, dan sebagian ekornya masih di luar. Yaner mengangkat cakarnya dan memasukkannya ke mulutnya. Akhirnya, dia menelan semuanya. Namun, dia bersendawa, dan ekornya muncul lagi. Aku hanya bisa makan satu. Yaner tampak kecewa ketika dia melihat penguasa bintang lainnya. Dia berkata, gali lubang dan kubur mereka. Mereka bisa bertahan lama. Di sisi lain, cahaya pedang Kinmou bertemu Saturnus berdaulat. Reaksi Saturnus Saffron cepat, dan dia menghadapi cahaya pedang Kinmou dengan cerminnya. Di sisi lain, dia mengangkat spanduk putihnya dan menempelkannya di sungai surgawi. Air tiba-tiba terbuka ketika spanduk putih itu menjadi sebuah bendera besar yang menutupi separuh langit. Dengan deru, cahaya pedang Kinmou melewati cermin dan menghilang. Pada saat berikutnya, itu terbang keluar dari spanduk. Pada saat yang sama, para master penciptaan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan mata ketiga mereka. Mata ketiga mereka adalah Grand Primordium Divine Stone. Tubuh jasmani mereka kokoh dan kuat saat mereka menangkap cahaya pedang Kinmou dan mengirimkannya kembali kepadanya. Saturnus berdaulat adalah kepala dari 5 elemen dan, tentu saja, kuat. Pedang Kinmou berisi keterampilan pedang generasi selanjutnya dan pedang Dao. Bentuk dasar 19 pedang merupakan keterampilan pedangnya, sedangkan bentuk pedang ke-20 menyatukan mereka sehingga energinya akan menyatu ke dalam bilahnya untuk membentuk pedang Dao. Namun, spanduk putih Saturnus Saffron dikaitkan dengan cermin pemanggilan. Ada banyak mayat master penciptaan yang tersembunyi di dalamnya. Tubuh jasmani mereka ditempa menjadi sangat kuat, dan di bawah kendalinya, mereka menangkap cahaya pedang Kinmou dan mengirimkannya kembali kepadanya. Itu diharapkan dari makhluk terkuat di antara penguasa bintang dari 5 elemen, untuk menggunakan keterampilan pedang Kinmou sendiri melawannya. Sekarang, tempat kelahirannya, Saturnus, telah turun. Kekuatan sihirnya tumbuh bersama dengan budidaya Great Dao-nya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ini, ditambah triknya dengan spanduk dan cermin, memungkinkannya membalikkan meja. Pada saat berikutnya, mata ketiga Kinmou terbuka, dan kesadarannya meledak. Kesadarannya yang menakutkan langsung menyapu semua tuan yang datang dari mayat penciptaan. Ribuan master mayat penciptaan dikendalikan oleh Saturnus berdaulat karena trik mengendalikan jiwanya. Dia adalah dewa kuno yang mengendalikan Dao Agung Maut. Ketika dia membunuh para master penciptaan saat itu, dia mengendalikan jiwa mereka dan meminjam mereka untuk mengendalikan tubuh jasmani mereka. Para master kreasi ini adalah keluarga yang berpengaruh. Hampir semuanya meninggal di tangannya. Saturnus Saffron mengandalkan Dao Besar Maut untuk memusnahkan mereka, yang merupakan sesuatu yang mengguncang era prasejarah. Sekarang, dengan membanjirnya kesadaran Kinmou, ia mampu mengendalikan master tubuh jasmani penciptaan hampir secara instan. Dia mengerahkan teknik meminjam tubuh Kaisar Besar untuk membasmi trik mengendalikan jiwa Saturnus berdaulat.
Kombinasi harta ilahi dan sistem istana celestial dan kesadaran agung Kaisar Agung memungkinkannya untuk melampaui segala trik yang dimiliki Saturnus berdaulat. Sangat mudah untuk menguasai trik mengendalikan jiwanya. Saturnus berdaulat terkejut ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, spanduk putih dan cermin pemanggilan jiwanya dihancurkan oleh ribuan master penciptaan menggunakan cahaya pedang. Para master penciptaan bergegas ke arahnya dalam barisan. Ada 33 baris ketika mereka mengerahkan diri mereka dengan cara yang indah untuk membentuk formasi pedang. Saturnus berdaulat berteriak dengan keras dan merayap menuju Tuan Penciptaan bukannya mundur. Mereka adalah jiwa orang mati yang menjadi miliknya, jadi dia tidak takut. Namun, cahaya pedang naik. Meskipun Tuan Penciptaan yang memegang pedang dan mengatur formasi pedang, itu Qin Mu yang mengerahkan mereka. Pada kenyataannya, Qin Mu menggunakan Tuan Penciptaan untuk melawannya. Formasi pedang menjadi lengkap hampir secara instan. Itu adalah 33 surga. Tubuh Saturnus Saffron sedang kesakitan. Pendiri Kaisar 33 surga di jalur pedang memotong tubuhnya menjadi 34 bagian. Kekuatannya dilepaskan, dan bentuk pedang membentuk matahari, bulan, gunung, sungai, flora, dan makhluk hidup dari 33 surga. Roh primordial dan tubuh jasmaninya runtuh saat kekuatan pedang Dao yang begitu halus dari generasi selanjutnya memasuki tubuhnya. Dia mengendalikan kematian, namun, pada saat itu, dia merasakan kematian tiba. Qin Mu menggunakan keterampilan pedang Founding Emperor untuk membunuh yang terkuat, Saturnus berdaulat. Dia kemudian berbalik dengan kasar, tapi sudah terlambat. Saat dia membunuh Saturnus Saffron, Venus Saffron menyerangnya. Venus Saffron bergegas ke arahnya sambil menginjak dua naga. Salah satu cakar naga raksasa mengunci tubuh Qin Mu, menekannya dengan keras. Tubuh Qin Mu tergelincir kembali setelah ditekan ke permukaan sungai langit. Venus Saffron bergegas menguncinya lagi sambil menginjak naga emasnya. Dia mengangkat kapak perunggu dan membawanya pada Qin Mu, memotongnya ke tumpukan lumpur. Seekor naga emas mengangkat cakarnya dan melemparkan tubuh compang-camping Qin Mu. Kemudian, dua naga emas meludahkan dua pelet emas yang menembakkan ribuan aliran energi emas yang menembus tubuh Qin Mu. Venus Saffron memegang kapaknya dengan kedua tangan dan membuka matanya. Cahaya putih melesat keluar dari mereka dan bergegas menuju Qin Mu. Pada saat itu, sebuah tangan besar memegang kepala harimau dan menariknya kembali. Venus Saffron terkejut ketika kepalanya diangkat, dan dia melihat wajah seorang kilin. Naga kilin memegang mulut harimau dengan kedua tangan. Dia merobeknya ke samping dan meludahkan kilin dan mutiara naga yang membombardir mulut Venus Saffron. Naga kilin memaksa mulut Venus Saffron tutup setelah itu. Kekuatan mutiara meledak di mulut Venus Saffron, dan tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbang keluar dari rongganya, sementara tenggorokan dan organ vitalnya hampir sepenuhnya dihancurkan oleh mutiara. Dia belum mati, dan dua naga emas di bawahnya terbang untuk mendarat di tangannya. Mereka mencoba memutar leher naga kilin. Mereka terbuat dari energi emas, dan mereka tajam dan bertekad untuk memenggal naga kilin. Dua naga surgawi di bahu naga kilin segera membuka mulut mereka untuk menggigit naga emas. Akibatnya darah mengalir keluar dari mereka. Venus Saffron mencoba untuk menyingkirkan pengekangan naga kilin pada saat itu untuk membunuhnya. Namun, sulit untuk melakukannya tanpa matanya. Naga kilin tidak takut apa-apa saat naga surgawi mengitari tubuhnya untuk memblokir serangan Venus Saffron. Mereka seperti enam lengan saat mereka menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya di bawah kendalinya. Penindasan mereka terhadap Saffron Venus membuat kekalahan tak terhindarkan baginya. Di sisi lain, Mars Saffron dan Jupiter Saffron bergegas maju. Mars Saffron memegang palu di kedua tangannya. Dengan kepala seekor sapi, dia sangat kuat. Sementara itu, Jupiter Saffron memiliki kepala seekor burung, dan cakarnya menjepit dua naga hijau. Mereka tiba-tiba berubah untuk membentuk busur dan anak panah. Jupiter Saffron bangkit dan menangkap panah yang diubah menjadi naga hijau. Dia menembaknya dan mengenai pusat Venus Saffron. Naga kilin terkejut, namun dia melihat luka-luka Venus Saffron pulih dengan cepat. Di rongga matanya yang kosong, dua mata tumbuh dengan cepat. Jupiter Saffron adalah dewa kuno yang mengendalikan dao besar kehidupan dan pengorbanan. Dia tidak menembak Venus Saffron untuk membunuhnya tetapi untuk menyembuhkannya. Kekuatan Venus Saffron pulih sepenuhnya, dan bahkan tumbuh. Tambahkan ke Mars Saffron dan Jupiter Saffron, yang keduanya bergegas ke arahnya, dan kilin naga kalah. Pada saat itu, seekor burung pipit naga gemuk datang. Cakarnya menangkap Jupiter Saffron dan membuatnya berbalik. Kedua burung itu bertarung di udara, menciptakan banyak teriakan burung yang renyah. Jupiter Saffron melihat bagaimana Yaner membunuh Mercury Saffron, jadi dia takut padanya. Ketika Yaner menelan Jupiter Saffron, ia menjadi bundar seperti bola dengan dua sayap burung gereja. Dia kesulitan terbang, yang memberinya keberanian yang dibutuhkan untuk melawan. Selama aku bisa bertahan sampai bintang leluhurku tiba, akan mudah untuk membunuh burung bodoh ini. Jupiter Saffron ditentukan.
Mars Saffron bergegas ke naga kilin dan menyerang sisinya dengan palu. Pada saat yang sama, Qin Mu yang jelas mati bergegas ke arah mereka seolah-olah dia dilahirkan kembali. Hati Mars Saffron melonjak ketika dia melihat telapak tangan Qin Mu dalam bentuk yang selalu berubah. Seolah-olah ada banyak sosok dia yang menggunakan teknik pertempuran yang berbeda pada saat yang sama. Tiba-tiba, mereka bergabung membentuk pukulan yang menghantam dadanya melewati palu. Mars Saffron mendengar tulangnya retak saat dia terbang kembali. Qin Mu mengejar saat tangannya mulai membelah menjadi 2 sampai mereka 8. Tanda diaktifkan, dan segala macam seni ilahi membombardir Mars Saffron. Mars Saffron langsung merasa bahwa tubuhnya sangat berat. Seolah-olah langit menekannya dari atas. Segera, seni ilahi yang dikirim ke arahnya meledak di tubuhnya, merobek dan merobek setiap bagian dari dirinya. Hal yang baik adalah bahwa tubuh jasmaninya cukup kuat untuk menahan kekuatan ruang yang terkoyak. 8 lengan Qin Mu terbang saat mata ketiganya melepaskan cahaya untuk membentuk langit di atas Mars Saffron. Meskipun Mars Saffron merasakan tekanan gila magnetisme, tubuhnya tidak menabrak sungai celestial. Sebaliknya, itu terbang menuju langit itu. Anggota tubuhnya menyebar terbuka saat tubuhnya tumbuh. Dia mendengar suara Dao surgawi. Itu adalah suara Dao dari Great Dao Adipati Surga yang misterius dan dalam. Dia ingin melihat ke atas, tetapi dia tidak bisa menoleh. Dia hanya bisa mencoba memutar bola matanya dan melihat palu yang dia tempa dengan Great Dao of Plague di Mars menjadi lembaran kertas tipis. Tidak hanya senjata Dao-nya selembar kertas tipis, begitu juga tubuhnya, dan itu menjadi semakin tipis. Tubuhnya masih naik. Pada kecepatan itu, dia seharusnya berada di luar alam primordial pada saat itu, namun ketika dia melihat ke bawah, dia masih di sungai surga di mana Qin Mu berdiri. Visinya menjadi lebih blurrier dan blurrier. Seolah-olah lapisan kekosongan menutupi matanya. Dia merasa dirinya bangkit tanpa akhir. Pada saat itu, dia adalah selembar kertas tanpa ketebalan. Bahkan pikirannya diperluas dan diregangkan untuk menjadi sangat tipis dan halus. Akhirnya, dia duduk di puncak langit, dan dia tinggal di sana seperti jejak abadi. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan langit pecah. Dia segera berbalik. Ini adalah surga keempat dari jalan yang dilaluinya dengan seni ilahi, penyempurnaan surgawi Grand Overarching. Pada saat itu, Qin Mu berbalik, dan surga ketiga memasuki jalan dengan seni ilahi terbentuk. Dengan penyebaran trik ini, sungai celestial bergetar hebat saat arus terhenti. Bahkan melayang jauh dari sungai celestial untuk membentuk sungai celestial mini sendiri. Sungai mini langit mengalir melalui 4 kutub, di mana muncul naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan vermilion bird. Sungai celestial membentuk lingkaran besar. Tubuhnya berdiri di lingkaran yang dibentuk oleh sungai celestial, sementara rune Great Dao-nya berada di 4 kutub tempat keempat dewa para dewa kuno berdiri. Dia menggunakan kekuatan sungai celestial dan Dao dari 4 dewa untuk memungkinkannya mengendalikan aturan Dao Agung Surga dan Bumi seperti Kaisar Langit kuno. Qin Mu mengerahkannya dan menarik kilin naga dan penguasa Venus, yang bertarung sampai mati, ke dalam seni ilahi. Seluruh pertarungan hanya butuh beberapa saat untuk dibuka. Pada saat-saat itu, yang menyerang dan yang membela berganti sisi beberapa kali, membuat pertarungan sulit untuk diamati. Ini terutama berlaku untuk Luo Xiao, yang siap bertarung sampai mati. Dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk membantu dengan mengamati pertarungan secara normal. Tidak sampai Qin Mu menggunakan Viewing of Four Pole sungai celestialnya bahwa ia menemukan kesempatan untuk campur tangan, tetapi pada saat itu, Qin Mu dan naga kilin telah bekerja bersama untuk membunuh Venus Saffron dalam seni ilahi. Qin Mu menenangkan dirinya dan mengerang. Pada saat itu, Jupiter Saffron melemparkan burung pipit naga gemuk dan terbang ke arah Jupiter, yang sebagian besar sudah memasuki alam primordial. Dia berteriak, "Yang mulia Mu, kau sudah mati. Kamu berkolusi dengan Tuan Penciptaan untuk membunuh para dewa kuno. Kaisar surga akan membunuh keluargamu. Umat manusia Anda akan binasa juga." Yan Er mengejarnya, tetapi kecepatannya menurun karena dia kehabisan napas. Naga kilin mengejarnya juga. Dia cepat-cepat menyusul Yan Er, tetapi dia tidak bisa mengejar Jupiter Saffron. Jupiter Saffron menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jika dia mencapai Jupiter, dia tidak perlu takut Qin Mu dan yang lainnya menyerangnya sekaligus dengan bantuan tempat kelahiran leluhurnya. Tiba-tiba, sebuah tubuh besar terbang oleh Yan Er dan menangkap kilin naga sebelum membuangnya ke belakang. Naga kilin tertegun melebihi kata-kata. Tubuh yang terbang bukan milik seseorang tetapi milik pemuda yang dijemput Qin Mu, Luo Xiao. Dia melihat pemuda itu berlari ke langit dengan tubuh meluas. Dia segera menjadi jauh lebih besar dari Jupiter Saffron. Bahkan 5 elemen bintang tidak tampak besar di depannya. Qin Mu mendongak. Raksasa pada zaman primordial, penguasa penciptaan prasejarah, sekali lagi muncul di langit alam primordial setelah bertahun-tahun. Luo Xiao menjulurkan telapak tangannya dan menangkap penguasa Jupiter, yang bergegas menuju Jupiter. Dia benar-benar master penciptaan. Jupiter Saffron dipegang oleh Luo Xiao. Dia kaget.
Penguasa penciptaan ini kuat, lebih kuat dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dia pasti seorang master penciptaan yang berbakat. Namun, untuk berurusan dengan para ahli penciptaan, para dewa kuno memiliki trik mereka. Master penciptaan tidak mengolah dao atau seni ilahi, mereka hanya menumbuhkan kesadaran dan menggunakannya untuk menempa tubuh jasmani mereka. Mereka memvisualisasikan hal-hal tetapi tidak memiliki roh purba, sehingga jiwa mereka lemah. Para master penciptaan kuat tetapi lemah pada saat yang sama. Jupiter Saffron memegang dao untuk hidup dan berkorban. Saat Luo Xiao memeganginya, telapak tangannya mulai mengembang. Dalam waktu singkat, itu berkembang menjadi 4 hingga 5 kali ukuran normal, jauh di atas apa yang bisa ditoleransi tubuh jasmani. Telapak tangannya mulai runtuh ketika berat otot-ototnya menghancurkan tulang-tulangnya. Bukan hanya itu, tetapi lengannya mulai mengembang juga, dan ekspansi ini naik lengannya seperti semburan, menyebabkan tubuh jasmaninya tumbuh. Tubuh jasmani lengkap Luo Xiao sudah besar, dan Jupiter Saffron menggunakan dao kehidupan untuk menghasut tubuh jasmaninya untuk tumbuh tanpa batas dan menghancurkan dirinya sendiri. Di zaman purba kuno, trik ini selalu berhasil. Pada pertempuran Blood Rust Zone, banyak master penciptaan bergegas ke arahnya, tetapi mereka berkembang sebelum mereka bahkan bisa mencapai dia, menghancurkan diri mereka sendiri dan menjadi genangan daging yang mengambang di alam semesta. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran itu masih merupakan pertempuran termegah dan paling mengejutkan dalam sejarah. Selama pertempuran itu, para dewa kuno luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk memerintah alam semesta sejak saat itu. Selama jutaan tahun antara era Dragon Han dan era damai abadi, para dewa kuno memerintah dunia. Itu adalah hasil dari pertarungan zona karat darah. Luo Xiao tahu dia punya tipuan di lengan bajunya, jadi begitu dia meraih Jupiter Saffron, dia melemparkannya kembali. Jupiter Saffron jatuh dari tangannya. Sementara itu, lengannya kehilangan semua ototnya dan hanya tersisa dengan tulang. Runtuhnya otot menyebar ke bahunya juga. Luo Xiao dengan tegas mengangkat lengan lain dan memvisualisasikan pisau ilahi untuk memotong lengannya sendiri untuk mencegah penyebaran keruntuhan. Jupiter Saffron mencoba mengepakkan sayapnya dan menstabilkan dirinya setelah dilemparkan ke alam primordial, tetapi kesadaran Luo Xiao bergegas untuk memvisualisasikan meteor yang bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan dia terus jatuh ke arah alam primordial. Tubuh Luo Xiao menyusut ketika dia berlari ke arahnya sambil memvisualisasikan semakin banyak meteor, membombardir Jupiter Saffron. Jupiter Saffron sangat terkejut ketika, tiba-tiba, 2 mutiara dewa menyerang bagian belakang kepalanya. Itu adalah kilin naga di belakangnya. Jupiter Saffron linglung karena jiwanya bubar. Yan terbang ke arahnya dan memperpanjang cakarnya untuk merobeknya terpisah pada saat yang sama ketika cahaya pedang Qin Mu terbang kepadanya. Mereka membunuh ketiga nyawanya dengan satu pedang. Luo Xiao berhenti memvisualisasikan dan turun. Dia merobek pakaiannya untuk membungkus lengannya yang patah dan mencegah pendarahan lebih lanjut. Dia membungkuk ke Qin Mu. Yang mulia Mu, sekarang identitasku telah terungkap, para dewa kuno akan datang dan membunuhku untuk mencari tahu kemana kita pergi. Waktu saya akan segera habis. Saya merasa bersalah karena melibatkan Anda, dan saya ragu saya akan memiliki kesempatan untuk membalas Anda dalam kehidupan ini. Pamitan. Qin Mu tersenyum. Tuan ciptaan Luo Xiao, kami dari jenis yang sama. Kenapa kau pergi begitu cepat? Apakah Anda tidak ingin menemukan istana leluhur Anda? Tanpa bantuan saya, Anda tidak akan pernah menemukannya. Jantung Luo Xiao bergetar ketika dia berhenti. Qin Mu berkata, satu-satunya orang yang dapat membantu Anda adalah saya. Musuhmu adalah dewa kuno, dan aku juga. Ayo berkolusi, mari kita hadapi musuh yang sama bersama. Mungkin kita akan saling membantu. Luo Xiao menatapnya, tertegun. Qin Mu pergi ke kereta untuk membuka tirai. Luo Xiao ragu-ragu sebelum mengepalkan giginya dan masuk. Naga Kilin membubarkan kitab suci pemeliharaan naga dan mengikat naga-naga ke kereta sementara Yan berlari berkeliling untuk mengumpulkan tubuh 5 elemen Star Sovereigns, berpikir, mereka bisa bertahan lama. Tiba-tiba, gemuruh keras datang dari langit. Naga Kilin dan Yan mendongak dan melihat Venus, Merkurius, Saturnus, dan bintang dewa lainnya dipotong setengah oleh penghalang alam primordial tanpa pemanggilan 5 elemen bintang penguasa. 5 elemen dewa pada mereka dievakuasi, meskipun banyak yang dipotong setengah oleh penghalang dunia, sementara 5 bintang terbuka yang terpotong terjebak di langit. Naga Kilin menghitung lintasan mereka dan berkata kepada Yan yang membawa ransum ke dalam gerbong, dalam 5.000 tahun, mereka akan jatuh dari langit satu persatu dan menabrak alam primordial. Lintasan mereka saat ini berbahaya. Yan tidak peduli sama sekali. Dia menjadi seekor burung pipit hijau gemuk yang berjuang ke sisi naga Kilin ketika dia berkata, pada saat itu, kita akan pergi. Ayo cepat pergi dan temukan ibuku. Naga Kilin ragu-ragu dan berbisik, kami membuat kekacauan besar kali ini.
Kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kita membunuh 5 elemen Star Sovereigns di sini dari Adipati Surga, Ibu Pertiwi, dan penguasa bumi. Langit surgawi dan dewa-dewa kuno lainnya akan segera tahu tentang ini. Saya merasa bahwa kita tidak bisa lagi pergi ke surga celestial. Yan Er tertegun saat melihat Qin Mu. Suara Qin Mu terdengar lebih dari itu, berkata, Yan Er, kita akan menemukan pengadilan leluhur terlebih dahulu. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat ibumu. Yan Er hanya bisa mengangguk. Naga Kilin bertanya, kultus guru, di mana istana leluhur? Itu tergantung pada seberapa tinggi langit surgawi itu. Qin Mu berkata, untuk mengetahui di mana pengadilan leluhur, kita harus tahu seberapa tinggi surgawi-surgawi Naga Han. Saya sudah tahu lokasi Suandu, Youdu, 4 kutub, alam primordial, dan reruntuhan akhir di bintang besar atlas alam semesta. Satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah ketinggian asli surgawi-surgawi Naga Han. Namun, karena kita ada di sini, tidak sulit bagi kita untuk mengukur lokasi tepatnya. Dia mendorong membuka jendela kereta dan menatap langit surga di sepanjang sungai surga. Tatapannya samar ketika dia berkata, sekarang setelah langit tahu tentang kematian mereka, mereka mungkin akan mengerahkan 10 penjaga atau banyak dewa kuno untuk menangkap dan membunuh kita. Ayo mendekat. Kami akan pergi setelah mengukur ketinggian langit surgawi. Naga Kilin gemetar ketakutan ketika dia mengendarai kereta menuju langit surgawi, berpikir, bagaimana jika kita tidak bisa pergi tepat waktu? Membunuh dewa kuno mungkin adalah sesuatu yang menghancurkan bumi di era ini. Seperti yang diharapkan, pertempuran di langit di atas sungai surga alam primordial membangkitkan keributan besar. Pertempuran ini disaksikan oleh Ibu Pertiwi di pohon primordial dan Adipati Surga yang tinggi di Suandu. Penguasa bumi di Youdu juga menontonnya. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak ikut campur secara serempak. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk menontonnya secara diam-diam. 5 elemen Star Sovereigns adalah dewa kuno yang dikirim ke alam purba, Suandu, dan Youdu untuk memonitor mereka. Jadi, mereka memilih untuk menonton mereka terbunuh, karena itu adalah hal yang baik. Pertempuran berakhir dengan cepat juga, sehingga langit surgawi hampir tidak bisa bereaksi pada waktunya. Kematian berturut-turut mencegah intervensi tepat waktu dari Adipati Surga dan penguasa bumi. Namun, pertempuran ini memiliki makna mendalam yang menyebabkan Adipati Surga, Ibu Pertiwi, dan penguasa bumi untuk berpikir secara mendalam. Yang Mulia Mu, yang telah menyebabkan keributan di kolam giok, telah muncul lagi setelah 1000 tahun. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa kuno juga. Peradaban dimulai ketika orang normal mulai memiliki kekuatan para dewa. Di Suandu, alis seperti salju Adipati Surga berkibar seperti cahaya putih murni saat ia memetik matahari yang cerah. Suaranya menggema dan bergema di Suandu. Pada awalnya, manusia mempelajari bahasa para dewa dan mampu berkomunikasi. Kemudian, mereka belajar cara menggunakan dan membuat alat. Kemudian, mereka menguasai rune dan seni ilahi. Dan sekarang, mereka mulai menguasai Great Daos. Wajah Adipati Surga yang tidak ekspresif mulai bergerak ketika dia berkata, Raja Dewa Leluhur, ini adalah peradaban. Sebuah revolusi untuk menggantikan para dewa kuno telah dimulai. Saya melihat kejatuhan para dewa kuno dan kejatuhan era para dewa kuno. Raja Dewa Leluhur melayang di depan wajah luas Adipati Surga. Dia membungkuk dan berkata, Ayah, jika manusia menciptakan peradaban dan bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan para dewa kuno, mengapa kita tidak memusnahkan mereka? Saya bisa turun sekarang untuk melakukannya. Adipati Surga menjawab, Anda salah, Raja Dewa Leluhur. Putraku, sebagai penguasa Suandu dan dewa yang lahir dari surgawi Dao, aku tidak bisa marah atau terkejut dengan keadaannya. Saya tidak dapat membuat keputusan berdasarkan preferensi saya. Adipati Surga tidak dapat membantu atau mengganggu. Sebagai gantinya, dia harus diam-diam mengamati perubahan, karena itu adalah jalan surgawi Dao. Raja Dewa Leluhur memprotes dan berkata, apakah Anda hanya akan menyerang ketika mereka telah mengubah sirkulasi Tau besar dan melemahkan Dao surgawi, Ayah? Adipati Surga berkata, bahkan jika mereka mengubahnya, saya tidak bisa ikut campur sebagai dewa yang lahir dari Dao surgawi. Kami menguasai orbit langit dan miliaran bintang. Kita harus menyaksikan perubahan di dunia tanpa emosi dan memberikan peradaban tahun-tahun mereka untuk tumbuh. Ini adalah sukacita dalam ketenangan. Apakah kamu tidak terlalu fleksibel, Ayah? Raja Dewa Leluhur berbalik, dan jubahnya berkibar menutupi sebagian wajah Adipati Surga. Dia melanjutkan, dewa-dewa kuno telah mengabaikan kemuliaan para dewa dan membiarkan manusia melangkahi mereka. Anda bisa mentolerir mereka, tetapi saya tidak bisa. Saya akan turun sekarang. Setelah dia selesai berteriak, dewa yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuh besar Adipati Surga untuk turun ke bawah dengan Raja Dewa Leluhur. Adipati Surga tidak ikut campur dalam tindakan mereka. Aura iblis memenuhi batas luas ini.
penguasa bumi dengan damai memerintah sisi gelap dari 1000 dunia. Makhluk hidup dunia yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah pengawasannya. Yang mulia Celestial Yu muda melayang di depannya saat dia menyaksikan pertempuran di sungai Celestial dari mata ketiganya. Mata ketiganya berkedip, dan pemandangan itu menghilang. Kamu, waktumu telah tiba. Di matanya, roh primordial penguasa bumi berjalan keluar dan berkata kepada yang mulia Anda harus bahagia. Kehidupan mikroskopis seperti Anda akan menjadi penguasa alam semesta. Saya sudah bisa melihat kekayaan kita hilang. Yang mulia-mulia, Anda membungkuk. Apakah kamu akan memusnahkan kami, penguasa bumi? Penguasa bumi menggelengkan kepalanya. Saya berasal dari Dao, dan saya mengendalikan segalanya tentang Netherworld. Saya tidak peduli dengan hal lain. Dia mengungkapkan senyum, secara mengejutkan, ketika dia berkata, mungkin suatu hari, saya akan berjalan di dunia yang hidup seperti orang normal dan menemukan terobosan. Tumbuh dengan cepat. Ketika saya bereinkarnasi menjadi manusia, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya merawat Youdu. Ibu Pertiwi berdiri di depan istana di pohon primordial. Di sekelilingnya adalah para dewa kuno yang terkejut dari alam primordial. Mereka terdiri dari dewa-dewa kuno yang adalah Kilins, Phoenix, naga surgawi dari garis keturunan naga, Pisces, dan Taoties. Mereka melihat pertempuran juga, dan mereka merasakan ketakutan akan kematian yang mendalam. Ibu Pertiwi menyapu pandangannya ke atas mereka dan berkata, perubahan besar telah dimulai, namun Anda semua takut dan impoten, yang mengecewakan saya. Mereka menjawab, ketika manusia menguasai seni ilahi, mereka mulai mengubah geografi tanah, mengubah jalur sungai dan gunung. Mereka menambang, menebang, dan mengubah pertumbuhan tanaman. Mereka bahkan memelihara ternak setelah menangkap mereka. Sekarang, Yang Mulia MU telah membunuh penguasa bintang 5 elemen. Kami sedih. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, mereka mungkin sudah mulai menguasai kekuatan Dao, tetapi yang mereka kuasai hanyalah milik kita. Bisakah mereka menciptakan Great Daos dari ketiadaan? Kami kaya dengan bakat. Yang perlu kita lakukan adalah menggiling Daos kita sendiri, menemukan akhir dari Great Daos kita sendiri, dan mendorong mereka ke batas. Manusia dan bentuk kehidupan post-celestial tidak akan pernah lebih baik dari kita. 5 elemen Star Sovereigns bodoh karena mengira mereka dilahirkan dari Dao, menyebabkan mereka terjebak berusaha mencari sumber kekuatan mereka. Bukan kebetulan kalau mereka terbunuh. Seorang kilin kuno berkata, namun, bentuk kehidupan post-celestial mereproduksi lebih dari kita. Kemampuan reproduksi mereka terlalu kuat. Kalau begitu, melahirkan lebih banyak lebih baik. Ibu Pertiwi tersenyum. Populasi adalah sumber kekuatan. Semakin banyak anak, semakin stabil pemerintahan mereka. Di surgahan surgawi-surgawi, Yang Mulia Yun menyaksikan 5 bintang yang tergantung di langit. Hanya setengah dari mereka yang tersisa. Mereka adalah bintang dewa yang tidak lengkap. Old Dao. Dia memanggil Dao Ancestor dan berkata, 5 bintang bencana telah mati, dan mereka meninggalkan bintang leluhur mereka. Pasti ada pencapaian di sana. Bisakah kita naik ke sana? Kita dapat meneliti secara detail Dao elemen Great Dao dari para dewa bencana karena cahaya Great Dao mereka belum tersebar. Dao Ancestor berkata, Dao besar mereka terlalu dalam. Butuh banyak upaya untuk mempelajarinya. Disinilah aljabarmu bisa bersinar. Yang Mulia Yun membawa beberapa dewa manusia yang pandai aljabar bersamanya ke 5 bintang elemen dan berkata, pernahkah Anda mendengar kisah itu? Celestial Mu yang mulia yang membunuh mereka. Saya ingin bertemu dengannya dan berbicara dengannya, tetapi saya tidak tahu kemana dia lari. Dia tampak bersemangat. Saya ingin bertemu dengan dia? Kereta berhenti di tempat yang jauh dari surga celestial. Qin Mu menggunakan triangulasi untuk mengkonfirmasi ketinggian dan posisi langit di angkasa untuk menghitung lokasi persis istana leluhur. Dia santai dan berkata, saya telah menemukan lokasi persis pengadilan leluhur. Luo Xiao menatapnya dan tiba-tiba bertanya, Yang Mulia Mu, siapa kamu? Qin Mu tersenyum dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Kultus Guru, pasukan surga langit sedang bergegas di sini. Tampaknya menjadi angkatan laut sungai celestial. Kata naga kilin. Qin Mu berkata dengan tergesa-gesa, pergi sekarang. Pada saat yang sama, sesosok berlari melintasi sungai. Dia mendekati kereta ketika dia memanggil, mengatakan, angkatan laut sungai surgawi datang setelah saya. Tolong selamatkan saya. Qin Mu melihat keluar jendela dan melihat seorang pria muda dengan jubah lebar, yang tampak cemas. Kamu adalah... Hati Qin Mu berdebar saat dia bertanya. Aku Hong, Da Hong. Merinding naik di bagian belakang leher Qin Mu saat rambutnya berdiri. Hong, Da Hong. Mungkinkah Yang Mulia Hong dari generasi selanjutnya? Mungkinkah dia kaisar besar? Qin Mu menatap pemuda itu dengan jubah lebar dan langsung merasa seperti sedang mati lemas. Dia menduga Yang Mulia Hong adalah identitas yang digunakan oleh kaisar besar untuk bersembunyi di surga celestial. Sekarang,
Pria muda bernama Hong tiba-tiba muncul, yang memberinya perasaan bahwa dia sedang diawasi. Jika dia tidak datang dari generasi selanjutnya dan tahu bahwa ada yang mulia Hong di sana, dia mungkin akan tertipu oleh pemuda yang bernama Da Hong ini. Jika Hong benar-benar Grand Emperor, itu akan menakutkan. Kekuatan kaisar besar ada pada tingkat makhluk seperti kaisar langit. Tubuh jasmaninya dibuat menjadi yang terkuat oleh para penguasa penciptaan, meskipun Qin Mu percaya kekuatan kaisar besar ada pada tingkat makhluk seperti kaisar langit. Tubuh jasmaninya dibuat menjadi yang terkuat oleh para penguasa penciptaan, meskipun Qin Mu percaya bahwa tubuh jasmani kaisar surgawi bahkan lebih kuat. Qin Mu duduk di kereta dan merasa bahwa dia sedang duduk di depan kaisar langit kuno. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, ia mengatasi rasa takutnya dan hanya membiarkan merinding di bagian belakang lehernya. Layar kapal-kapal di Sungai Celestial berkibar tertiup angin. Setiap perahu memiliki ribuan manusia dan kuda, dan sebagian besar adalah setengah dewa yang dibudidayakan sampai ke tingkat dewa dan setan. Qin Mu menatap angkatan laut, tersenyum, dan berkata, "Dao teman Hong, ada terlalu banyak orang yang mengejar kamu. Akan lebih baik jika Anda tidak menjatuhkan kami." Tiba-tiba Hong naik kereta, berkata, "Kamu sekarat juga, Yang Mulia Mu. Tidak akan ada perbedaan membawa saya dengan Anda, kan?" Dia memasuki kereta, dan Qin Mu mencoba menekan rasa takutnya. Kaisar besar pada zaman ini masih belum terbunuh oleh Yang Mulia Yun Yun dan para master penciptaan Fade besar. Yang Mulia Yun dan para master penciptaan Great Fade hanya membunuh tubuh jasmani dan setengah dari kesadarannya. Hong sekarang kemungkinan adalah Grand Emperor dalam bentuk lengkapnya. Qin Mu merasakan keringat dingin keluar dari belakang lehernya lagi, dan dia mencoba menekannya. Dia tersenyum dan berkata, "Hong, kamu kenal aku." Hong duduk di seberang Luo Xiao, menatapnya dan memandang keluar. Dia tampak gugup ketika menjawab, "Yang Mulia Mu membuat keributan di kolam giok 1000 tahun yang lalu. Anda menerima serangan dari proyeksi Nyonya Yuan Mu dan bahkan Celestial Hao yang terluka kritis di bawah penindasan proyeksinya. Anda mengguncang surga dan bumi. Siapa yang tidak akan mengenal Anda setelah Anda melakukan hal-hal mengejutkan seperti itu?" Pada saat yang sama, seruan minta tolong datang dari luar gerbong. "Apakah itu Yang Mulia Mu? Selamatkan aku." Qin Mu, Luo Xiao, dan Hong melihat keluar dan melihat pasukan keluar dari gerbang surgawi selatan. Itu adalah tentara sekte selatan, dan mereka mengejar pemuda yang tampan. Pemuda itu berlari menyeberangi Sungai Celestial menuju kereta. Dia cepat dan naik kereta cepat. Dia berteriak, "Pergi sekarang, pergi sekarang." Pasukan dari 4 sekte langit surgawi dikendalikan oleh 4 guru surgawi yang agung. Meskipun Qin Mu tidak tahu siapa mereka selama era Dragon Han, orang yang mendapat sekte selatan untuk memobilisasi untuk membunuhnya pasti menjadi masalah besar. Kereta melaju pergi dan meninggalkan angkatan laut Sungai Celestial dan sekte selatan di belakang. Qin Mu menggunakan gelombang kesadarannya untuk mengirimkan suaranya ke naga kilin, memberitahunya lokasi pengadilan leluhur sehingga dia akan menuju ke sana. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa kesadarannya sedang diselidiki. Yang melakukannya adalah Luo Xiao. Kesadarannya adalah yang paling jelas. Dia ingin tahu tentang Qin Mu karena kesadarannya kuat dan misterius. Dia tahu banyak tentang Tuan Penciptaan juga. Jadi, ketika dia merasakan gelombang kesadaran Qin Mu, dia berusaha menggunakan kesadarannya sendiri untuk menyelidikinya. Namun, Qin Mu merasakan kesadaran kedua. Itu sangat bijaksana sehingga hampir tidak terdeteksi. Kesadaran ini datang dari kekosongan, yang membuatnya sulit dideteksi. Jika Qin Mu tidak memperoleh kesadaran agung Kaisar Agung, akan sulit baginya untuk mendeteksi kesadaran yang menyelidikinya. Sulit baginya untuk menilai mana salah satu dari 2 pemuda yang naik kereta menggunakan kesadaran untuk menyelidikinya. Namun, orang dapat yakin bahwa Grand Emperor ada di sini. Qin Mu menekan rasa takutnya dan berkata, "Mungkinkah Dao Friend Hong berada di surga-surga pada saat itu juga? Jika Anda tidak berada di kolam giok, Anda pasti akan berada di pertemuan surgawi surga. Jika Anda bisa menerima undangan Kaisar Surga untuk pergi ke sana, kekuatan Anda pasti menakjubkan. Anda harus menjadi pemimpin setengah dewa. Jika demikian, mengapa Anda diburu oleh Angkatan Laut Sungai Celestial?" Hong melipat tangannya dan menghela nafas. "Kamu pintar, Yang Mulia Mu. Saya iblis nomor 1 di dunia. Saya berbeda dari Anda manusia. Kami setan bangun pada waktu yang sangat dini. Sementara kalian manusia masih belum bisa mengolah, kami sudah mulai melakukannya. Saya adalah iblis pertama yang terbangun. Saya bepergian kemana-mana dan makan esensi matahari dan bulan. Segera, saya mengembangkan kebijaksanaan. Kaisar Langit memerintahkan saya untuk memerintah iblis. Saya diundang ke pertemuan surgawi surga juga. Aku hanya di Numino Sky Treasure Hall, yang mencegahku bertemu denganmu, Yang Mulia Mu." Saya melihat. Qin Mu memandang pemuda tampan yang naik kereta. Dia diam-diam memuji penampilannya. Dia setara dengan putra surga Yin. Dia tersenyum dan bertanya, "Bolehkah saya meminta nama Anda,
Dao teman? Aku Xiao. Pemuda tampan itu tersenyum. Aku Xiao ras manusia. Xiao di Fajar. Yang muliamu mungkin belum pernah mendengar namaku, sementara aku sudah sering mendengar namamu. Hati Qin Mo kejam. Darahnya hampir membeku ketika dia berpikir, tidak mungkin Yang Mulia Xiao, bukan? Jika itu, maka kereta kecil saya akan segera melihat banyak drama dan aksi. Kaisar Agung para ahli penciptaan dan Kaisar Langit kuno keduanya datang. Dia menekan dorongan untuk membuat Yaner memadamkan lentera dan berlari. Dia tersenyum dan bertanya, Xiao adalah namamu, tapi apa nama keluargamu? Pemuda tampan itu berkata, Yang muliamu tidak tahu tentang ini, tetapi saya hanya memiliki nama keluarga di masa muda saya. Selain itu, hanya tokoh bergengsi yang memiliki hak untuk nama keluarga. Keluarga saya miskin, jadi saya tidak memiliki nama keluarga, hanya nama. Kemudian, saya membuatnya secara acak, Gu. Jadi, saya Gu Xiao, tetapi orang-orang yang mengenal saya masih memanggil saya Xiao. Qin Mo memandang Da Hong dan Gu Xiao dari ras manusia di kereta, dan jantungnya kejam lagi. Da Hong tampak muda. Dia banyak tersenyum ketika dia memeluk dirinya sendiri dengan lengan baju. Orang bisa melihat kemiripannya yang samar dengan Yang Mulia Hong dari generasi selanjutnya. Dari Yang Mulia Xiao dari generasi selanjutnya. Yang Mulia Xiao dari generasi selanjutnya adalah orang yang angkuh, sombong, dan yang mulia manusia. Namun, dia tidak tampan dan sedikit mirip dengan pemuda ini bernama Gu Xiao. Selain itu, menghitung berdasarkan usia Yang Mulia Xiao, Celestial Yang Mulia Xiao seharusnya belum dilahirkan. Dia hanya menjadi murid yang gigih dari Yang Mulia Yun di tengah-tengah era Naga Han. Mungkinkah Xiao ini Yang Mulia Xiao? Qin Mo bertanya-tanya. Gerbong itu tenggelam dalam keheningan. Mereka berempat memiliki hal-hal sendiri untuk dipikirkan. Kereta sudah meninggalkan Sungai Surgawi, melaju keluar angkasa. Koordinat yang diberikan Qin Mo kepada naga kilin berada di luar angkasa. Di belakang mereka, para tung berteriak di kapal-kapal angkatan laut Sungai Celestial saat mereka melambaikan tangan dan memajang bendera mereka. Mereka melihat Sungai Celestial menciptakan anak sungai bagi kapal-kapal itu untuk terus mengejar mereka. Hong melihat keluar dan kaget. Tatapannya melintas ketika dia bertanya, Yang Mulia, apakah Anda melarikan diri keluar angkasa? Penghalang dunia alam primordial solid. Tidak akan mudah untuk melarikan diri dari alam primordial. Tatapan Qin Mo melintas sebagai balasan ketika dia bertanya, apakah Anda memiliki cara untuk meninggalkan alam primordial, Dao Friend Hong? Hong menggelengkan kepalanya. Aku ingin, tapi aku terjebak di sini, dan aku tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan diri. Namun, saya mendengar bahwa seseorang dapat mengikuti Sungai Celestial dan melarikan diri dari alam primordial dengannya. Seseorang dapat menuju ke alam semesta. Hong menggelengkan kepalanya. Aku ingin, tapi aku terjebak di sini, dan aku tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan diri. Namun, saya mendengar bahwa seseorang dapat mengikuti Sungai Celestial dan melarikan diri dari alam primordial dengannya. Seseorang dapat menuju ke alam semesta dan bahkan mengunjungi 4 kutub, Suandu, dan Youdu. Banyak terima kasih atas bimbingan Anda, Dao Friend Hong. Qin Mo tertawa. Kamu mengklaim bahwa kamu tidak bisa berbuat banyak, namun kamu tahu metode untuk melarikan diri dari alam primordial dengan sangat baik. Aneh sekali. Hong tertawa. Gu Xiao mengeluarkan file kecil untuk mengajukan armornya dan menatap Hong dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda diburu oleh Angkatan Laut Sungai Celestial? Sejauh yang saya tahu, Anda adalah laksamana utamanya. Sulit untuk memahami mengapa mereka memburumu. Hati Qin Mo bergetar saat dia melihat Da Hong. Hong menghela nafas. Saya membuat kesalahan dalam berbicara salah. Sejujurnya, ketika Yang Mulia Mu membunuh Dewa Bintang 5 elemen di Sungai Surga, aku sedang mengebor angkatan laut di atasnya. Ketika saya melihatnya, saya tidak bisa tidak memujinya. Saya dimenangkan oleh seni ilahimu yang mulia, meskipun saya tidak punya niat untuk memberontak. Namun, seseorang memeliku sampai ke Kaisar Surga. Dia sangat marah dan memerintahkan penangkapan saya sehingga saya bisa dieksekusi di tahap eksekusi Tuhan. Saya tidak punya pilihan selain menjadi buron. Qin Mo menghela nafas panjang dan berkata dengan air mata, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menurunkanmu, Dao Friend Hong. Ini adalah kesalahanku. Pandangan Hong melintas ketika jatuh pada Gu Xiao, dan dia berkata, saya mendengar bahwa Tuan Surga dari Sekte Selatan sangat misterius dan sulit dipahami. Saya memiliki beberapa teman di sekte yang mengatakan kepada saya bahwa Tuan Surga dari sekte adalah dewa manusia. Saya terkejut dan terkesan. Mungkinkah Tuan Surgawi manusia itu adalah Anda, Dao Friend Xiao? Kenapa kamu diburu oleh pasukanmu sendiri? Tatapan Qin Mo jatuh pada Gu Xiao. Dia tampak penasaran. Gu Xiao meletakkan file dan menghela nafas. Aku juga bersalah karena pertempuran itu. Namun, saya tidak bersalah karena saya memuji seni ilahimu yang mulia. Sebaliknya,
Saya bersalah karena teman Dao ini. Dia memandang Luo Xiao dan berkata, aku melihat bagaimana tubuh jasmaninya sangat besar, bahkan melebihi dewa-dewa kuno, jadi aku memujinya karena insting. Saya hanya mengetahui bahwa dia adalah penguasa penciptaan dan bahwa ada konflik antara mereka dan para dewa kuno sesudahnya. Jadi, aku dicari karena kata-kataku yang ceroboh. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kesedihan saat dia berkata, kalian berdua bersalah atas kata-katamu. Kalian berdua begitu tinggi, namun akhirnya kau menjadi buron seperti aku karena satu kata yang salah. Dia tidak bisa menahan napas dan meneteskan air mata. Gu Xiao dan Da Hong mencoba menenangkannya. Semua orang mengklaim Anda sangat benar, berhati hangat, dan yang memberi bantuan tepat waktu. Sepertinya klaim itu benar. Kamu tidak perlu repot dengan pengalaman kami. Mungkin kita layak mendapatkannya. Qin Mu berhenti menangis, tersedak, dan berkata, saya memikirkan diri sendiri ketika saya mendengar pengalaman Anda, yang membuat saya sedih. Pengalaman saya sangat mirip dengan Anda berdua, jadi saya tidak bisa menahan diri. Kami berbagi nasib yang sama meskipun menjadi orang yang berbeda. Hari ini, semuanya diatur agar kita berada di gerbong yang sama, berlari untuk hidup kita. Kenapa kita tidak? Dia mencengkeram tinjunya dan dengan bersemangat berkata, mengapa kita tidak menjadi saudara lelaki dari nama keluarga yang berbeda? Kita mungkin tidak dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi kita dapat memohon untuk mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Gu Xiao dan Da Hong tidak tahu harus berkata apa karena mereka saling memandang. Qin Mu menjadi lebih bersemangat saat dia berdiri untuk berjalan di sekitar kereta. Dia tiba-tiba membanting tinjunya dan berkata, Luo Xiao, kamu adalah master penciptaan dan karenanya seorang musafir yang jauh dari rumah. Anda diburu oleh surga celestial dan tidak ditoleransi oleh dewa kuno. Kita sama. Kita berempat harus menjadi saudara sumpah. Gu Xiao dan Da Hong menjadi lebih aneh dan segera mengerutkan kening. Qin Mu dengan gembira berteriak, mari bersumpah pada penguasa bumi untuk mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Keringat dingin muncul di dahi Da Hong saat dia tertawa dan berkata, Yang mulia Mu, kau yang mulia. Bagaimana kami bisa bergaul dengan Anda? Gu Xiao juga tertawa. Para ahli penciptaan adalah musuh para dewa kuno. Jika kita bersumpah pada penguasa bumi, bukankah kita akan mengirim saudara Luo Xiao kepadanya? Hal ini harus direncanakan. Kegembiraan Qin Mu sepertinya tidak bisa ditahan saat ia menarik mereka untuk berlutut. Dia tersenyum dan berkata, karena nasib membawa kita bersama hari ini, mari kita bersujud dan menjadi saudara bersumpah hari ini. Saudara Luo Xiao, datang dan bergabunglah dengan kami juga. Luo Xiao ragu-ragu sebelum memutuskan untuk bergabung dengan mereka berlutut. Qin Mu melirik Gu Xiao dan Da Hong. Dia tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua memandang rendah saya dan brother Luo Xiao? Bagaimanapun juga, aku yang mulia Mu, dan aku sudah berlutut. Apakah kalian berdua tidak mengikuti? Gu Xiao dan Da Hong saling memandang. Mereka juga harus berlutut. Gu Xiao berbisik, kakak Luo Xiao adalah penguasa penciptaan. Kita tidak bisa bersumpah pada penguasa bumi atau keadipati surga-surga. Qin Mu menekan kepala Gu Xiao dengan satu tangan dan kepala Da Hong dengan yang lain. Mereka bersujud bersama ketika dia berkata, lalu kita bersumpah untuk pangeran bumi atau pangeran surga. Gu Xiao dan Da Hong sedikit santai. Gagasan yang mulia Mu ini sulit dipahami. Dia adalah pengganggu yang gigih ketika dia menyebabkan keributan besar di Jade Pool, namun sekarang dia aneh dan aneh. Di luar gerbong, naga Qilin mendengarnya. Meskipun dia tidak mau, dia mengikuti kata-kata Qin Mu dan mengeluarkan penguasa bumi kecil dari telinganya. Penguasa bumi mungil ini adalah kehidupan kecil yang divisualisasikan dan diciptakan Qin Mu menggunakan batu dewa penciptaan yang ia dapatkan dari Blood Rust Zone. Setelah dia memvisualisasikannya, dia mengabaikannya. Sementara itu, Qilin naga membawanya, merawatnya, dan bahkan berbagi pil semangat dengannya. Yan Er sesekali akan memberinya makan juga. Penguasa bumi yang mungil itu sekarang bulat dan tidak memiliki rasa kagum yang dibawa oleh penguasa bumi yang sesungguhnya. Kamu harus berhati-hati. Naga Qilin mengambil penguasa bumi yang kecil dan memerintahkan dengan tenang, orang-orang di dalam bukanlah orang baik. Mereka kejam. Penguasa bumi mungil mendarat dan dengan sungguh-sungguh berkata, Mu, ketika kamu di sana, jangan mengatakan apa-apa, karena jika kamu melakukannya, kamu akan jatuh untuk trik mereka, perintah naga Qilin. Sia, penguasa bumi kecil itu berkedip, sedikit takut. Di dalam, Qin Mu mempercepatnya lagi, jadi naga Qilin harus membiarkannya pergi. Penguasa bumi yang mungil itu memiliki kaki dan lengan pendek, jadi dia berjalan dengan mengayunkan ekornya. Langkah-langkah di bawah tirai agak tinggi, jadi dia berjuang untuk memanjat dengan tangannya. Setelah itu, dia melompat menuruni tangga untuk memasuki kereta. Semua orang kecuali Qin Mu menyaksikan dengan kaget saat penguasa bumi kecil ini berjalan di antara mereka.
Saudara yang datang untuk menyaksikan sumpah mereka adalah monster kecil yang memakan begitu banyak sehingga ia menjadi bundar. Namun, monster kecil itu memiliki kemiripan dengan penguasa bumi Youdu. Hitungan bumi dengan tubuh besar menakutkan. Saya tidak berharap dia begitu imut ketika menyusut hingga sebesar ini. Da Hong tidak bisa menahan tawa. Penguasa bumi mungil itu bergerak ke sisi mereka dan membuka mulutnya. Qin Mu terjebak kemenyan bahwa kata-katanya menjadi ke dalam mulutnya. Penguasa bumi yang kecil menelan dupa dan berjalan di depan Luo Xiao. Luo Xiao memeriksanya dan berkata dengan kaget, ini adalah visualisasi dan penciptaan kesadaran. Setelah dia selesai, dia menaruh dupa bahwa kata-katanya menjadi ke dalam mulut penguasa bumi yang mungil. Dia menelannya dan pergi ke Da Hong. Da Hong ragu-ragu ketika dia memeriksanya beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak terkait dengan penguasa bumi Youdu. Dia ingin memastikan bahwa dia bukan cloning atau reinkarnasi penguasa bumi. Setelah itu, dia cukup lega untuk menaruh dupa kata-katanya di mulutnya. Penguasa bumi kecil menelannya dan pergi ke Gu Xiao. Gu Xiao juga memeriksanya beberapa kali sebelum memberikannya dupa. Penguasa bumi yang mungil menelan keempat dupa dan berjalan ke kursi depan, lalu melompat. Penguasa bumi mungil itu membukanya dengan serius saat bahasa iblis Youdu keluar dari mulutnya. Dia tidak keras, tapi dia serius. Luo Xiao, Gu Xiao, dan Da Hong terkejut. Gu Xiao tersenyum dan bertanya, hal kecil ini mengerti bahasa iblis Youdu dan dapat menghasilkan sumpah tertulis. Itu aneh. Yang Mulia Mu, dari mana Anda mendapatkannya? Qin Mu terkejut juga. Dia memvisualisasikannya dan mengabaikannya setelah itu. Dia tidak tahu bahwa naga kilin akan mengajarinya. Penguasa bumi yang kecil membaca sumpah dan menelannya. Dia kemudian berdiri dan menendang, tetapi dia tidak bisa mencapai tanah dengan kakinya. Keringat dingin keluar dari dahinya ketika dia meletakkan satu kaki lagi. Itu tidak mencapai tanah juga. Dia melihat ke bawah dan merasa pusing. Keringat dingin menutupi tubuhnya ketika dia berteriak, "Sia, sia!" Di kereta, mereka kembali ke tempat duduk mereka. Qin Mu tersenyum dan berpikir, sumpah tertulis penguasa bumi yang kecil sangat berguna. Meskipun tidak membatasi kita, saya dapat menggunakannya di masa depan untuk menentukan identitas sejati Yang Mulia Xiao yang mulia dan Yang Mulia Hong yang mulia. Tidak peduli berapa banyak mereka berusaha menyembunyikan identitas mereka, mereka tidak dapat bersembunyi dari saya. Penguasa bumi kecil yang divisualisasikannya lemah, tetapi sumpah tertulisnya bermanfaat. Nama dan identitas palsu mereka tidak berguna dalam menghadapi sumpah tertulis. Tatapan Qin Mu bergeser dari Gu Xiao dan Da Hong dan mendarat di Luo Xiao. Dia bingung. Satu-satunya yang menggunakan nama aslinya mungkin adalah saudara lelaki dari Fate besar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi frustrasi pada kenaifan Luo Xiao. Waktu penampilan Gu Xiao dan Da Hong sangat aneh. Qin Mu membunuh 5 elemen dewa kuno, Luo Xiao mengekspos identitasnya sebagai master penciptaan, dan kemudian mereka berdua muncul. Jelas bahwa mereka datang untuk dua hal itu. Qin Mu menyipit dan berpikir, orang bisa melihat bahwa Da Hong lebih peduli tentang pembunuhan saya terhadap 5 elemen dewa kuno dari kata-katanya. Dengan demikian, tujuannya bukanlah penguasa penciptaan, Luo Xiao. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana saya membunuh para dewa kuno. Orang bisa melihat bahwa Gu Xiao lebih peduli pada Tuan Penciptaan dari kata-katanya, yang berarti tujuannya adalah untuk mencari tahu dari mana Luo Xiao berasal. Tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu di mana tempat bersembunyinya para ahli penciptaan lainnya. Dia memikirkan hal itu, dan tiba-tiba, Luo Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, sejujurnya, aku adalah master penciptaan. Saya berkeliaran di luar untuk mencari tahu apakah masih ada master penciptaan yang tersisa di sini dan untuk menemukan lokasi pengadilan leluhur." Qin Mu mengerutkan kening dan terbatuk 2 kali. Luo Xiao mengiriminya tatapan bingung ketika dia melanjutkan, "Aku tidak bisa pergi ke surga celestial, dan aku tidak tahu apakah masih ada penguasa penciptaan. Namun, Yang Mulia Mu telah menghitung lokasi pengadilan leluhur. Motif kami adalah untuk menemukannya. Karena kita bersumpah bersaudara, aku tidak bisa menyembunyikan itu lagi." Qin Mu diam-diam menghela nafas. Mengapa penguasa penciptaan Great Fight mengirimnya keluar? Saudara lelaki yang disumpah bukanlah saudara lelaki yang sebenarnya. Tidak heran Luo Xiao akan mati. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan Gu Xiao dan Da Hong melintas saat mereka melihat Qin Mu. Da Hong tersenyum. "Aku tidak tahu bahwa Yang Mulia Mu tahu lokasi para penguasa mahkamah leluhur ciptaan. Bisakah Anda menjadi penguasa penciptaan alih-alih manusia, Yang Mulia Mu?" "Aku tidak. Itu hanya kebetulan bahwa saya berhasil menghitung koordinatnya." Qin Mu menekan dorongan untuk memukul Luo Xiao saat dia tersenyum dan berkata, "Da Hong, kamu tampaknya sangat peduli tentang hal itu juga." Da Hong tersenyum dan berkata, "Saya memiliki informasi yang cukup dan telah mendengar bahwa banyak tokoh besar dewa kuno mendapatkan banyak harta penting dari penguasa pengadilan leluhur ciptaan, yang membuat saya iri. Saya pernah menjadi tamu Dewa Utara.
Dewa Wu dan Dewa Xuan mengundang saya ke perbendaharaan mereka, dan saya terpana olehnya meskipun sosok yang berpengalaman. Dia tidak bisa berhenti memujinya, mengatakan, perbendaharaan Dewa Utara dipenuhi dengan harta. Mataku menjadi buram karenanya. Saya hanya tahu bahwa itu berasal dari Tuan Leluhur Pengadilan Leluhur Ciptaan, jadi saya ingin pergi ke sana sendiri. Gu Xiao dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak tahu kamu memiliki tanggung jawab seperti itu. Saya mengagumi para master penciptaan, tetapi saya mendengar bahwa kalian dimusnahkan oleh para dewa kuno. Mereka bahkan menghapus bagian jelek dari sejarah mereka. Betapa tercela. Lega rasanya mendengar kalian masih ada. Setelah dia menemukan pengadilan leluhur dan Anda menyelesaikan misi Anda, bisakah kita pergi dan mengunjungi orang-orang Anda? Luo Xiao sangat senang ketika dia berkata, dengan bantuanmu, aku akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepala desa kepadaku. Qin Mu batuk lagi, tetapi fakta bahwa Luo Xiao sudah menyetujuinya membuatnya panik. Untuk Youdu. Qin Mu berteriak. Orang-orang di kereta terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa. Pada saat itu, Kilin Naga telah mendorong kereta melalui Youdu dan penghalang dunia Primordial Realm dan masuk ke Youdu yang gelap. Kereta harta karun naga langit adalah harta yang aneh dari sejuta tahun di masa depan. Itu bisa pergi antara Youdu dan dunia yang hidup. Dia menggunakannya sekali untuk melarikan diri dari kesadaran bahwa Grand Emperor memproyeksikan dari Void tertinggi. Pada saat itu, orang-orang seperti Xu Jun dan Lang Weio ada di dalam. Qin Mu melihat kegelapan pekat di luar dan tampak gelisah. Dia memilih untuk melarikan diri dari alam primordial melalui Youdu alih-alih Sungai Celestial untuk melepaskan Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan mengejar mereka. Luo Xiao berpikir bahwa kedua pasukan ada di sana untuk membunuh Da Hong dan Gu Xiao, tetapi Qin Mu tahu bahwa mereka memerintahkan pasukan. Mereka tidak ada di sana untuk mengejar mereka berdua. Mereka ada di sana untuk mengejar dan membunuh penguasa penciptaan dari Great Fight. Gu Xiao batuk dan mengingatkan Qin Mu, saudara Mu King, menurut pengetahuan saya, penguasa bumi memiliki dendam dengan Tuan Penciptaan. Luo Xiao menjadi sangat gugup saat melihat Qin Mu. Da Hong menghela nafas dan berkata, kakak Mu King, tidak mudah untuk menyingkirkan kedua pasukan. Sungai surga melewati semua dunia dan menjadi sungai hantu di Youdu. Sungai hantu mengelilingi penguasa bumi dan jatuh ke dalam Ruins of End. Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan akan mengejar kita melalui sungai hantu. Qin Mu membuka jendela dan melihat keluar. Dia melihat bagaimana Sungai Celestial tidak pernah terputus. Sungai surga mengalir ke Youdu dari kekosongan Primordial Realm dan menjadi sungai hantu. Itu mengalir ke bawah sambil mengitari tubuh raksasa penguasa bumi. Sungai hantu ini dipegang oleh penguasa bumi seperti cambuk yang panjang berliku. Akhirnya mengalir ke bawah dan mencapai kaki penguasa bumi. Jauh, perahu kertas dengan lampu di atasnya berlayar ke arah mereka. Yang mulia Anda mungkin merasakan seseorang menerobos masuk ke Youdu, jadi dia mengirim klonnya untuk memeriksanya. Hanya saja kultivasinya saat ini terlalu lemah untuk mengejar kereta. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi sejuta tahun kemudian. Qin Mu khawatir tentang keselamatan yang mulia surgawi, jadi dia memerintahkan Kilin Naga untuk pergi dengan cepat. Lagi pula, dua raksasa mengerikan yang berasal dari luar biasa ada di kereta. Kereta melaju cepat. Qin Mu melihat keluar dan melihat kapal perang datang dari sumber sungai hantu. Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan telah memasuki Youdu. Qin Mu mengusap tangannya, dan gerbang pengaruh surga muncul di depan gerbong. Kereta itu bergegas ke gerbang, dan mereka muncul di luar alam primordial lagi. Qin Mu memuji, lalu dengan rendah hati meminta ajaran. Saudaraku, apakah kalian bertiga tahu dari mana para dewa kuno berasal? Saya telah melihat banyak dewa kuno. Ada yang kuat, ada yang lemah, jadi saya ingin tahu tentang mereka. Gu Xiao tersenyum dan berkata, aku manusia. Bagaimana saya bisa tahu asal-usul makhluk kuno ini? Da Hong tersenyum. Saya mendengar bahwa para dewa kuno adalah senjata yang diciptakan oleh para ahli penciptaan. Mereka memberontak dan membunuh para master penciptaan sebelum menyatakan bahwa mereka dilahirkan dari Dao Agung Surga dan Bumi untuk menutupi masa lalu kotor mereka. Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Itu tidak selalu terjadi. Menurut pengetahuan yang diturunkan, ada 4 jenis asal-usul dewa-dewa kuno. Telur, Dao, pengorbanan, dan surga dan bumi. Minat Qin Mu langsung terguncang, dan dia bertanya, ada asal-usul ini juga? Mengapa Anda tidak menjelaskannya, saudaraku? Yang disebut dewa kuno dari telur adalah Kaisar Langit kuno. Luo Xiao melanjutkan, kami memiliki banyak klan. Yang terkuat di antaranya adalah klan Juyu. Mereka memegang wilayah terbaik di istana leluhur yang dipenuhi dengan banyak harta surgawi. Mereka bahkan memiliki tambang batu utama primordium ilahi tertua. Harta paling suci kami, Grand Primordium Origin Stone, berasal dari tambang itu juga. Selain itu, mereka juga mengekstraksi telur besar yang menetas menjadi Kaisar Langit kuno. Qin Mu tertegun.
Meskipun dia mendengar Xu Jun dan Lang Weo membicarakannya sebelumnya, mereka tidak sedetail Luo Xiao. Telur Kaisar Langit Kuno berasal dari tempat yang sama dengan Grand Primordium Origin Stone, tambang Grand Divine Primordium Stone. Jadi apa hubungan antara Kaisar Langit Kuno dan Grand Primordium Origin Stone? Luo Xiao melanjutkan, tipe kedua dewa kuno lahir dari Dao. Ketika master pertama penciptaan mati, Youdu diciptakan. Kematian muncul, dan tempat bagi jiwa-jiwa untuk tetap muncul di surga dan di bumi. Dengan demikian, penguasa bumi lahir dari Youdu. Ketika Tuan Penciptaan menggunakan kesadaran untuk memobilisasi kekuatan alami langit dan bumi, orbit bintang-bintang berubah di bawah kekuatan mereka, menciptakan Suandu. Adipati surga lahir untuk mengendalikan ribuan dunia dan orbit bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika satu jiwa mati, Yin Surgawi dilahirkan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang hancur. Ketika para master penciptaan menciptakan benda-benda seperti bintang di kehampaan, di Yuandu, Ruins of N muncul. The Ruins of N melambangkan penciptaan dan kehancuran, karena ia menelan segala yang tercipta di kehampaan sembari memuntahkan zat-zat yang hancur. The Ruins of N memiliki dua bunga di batang yang sama. Yang satu melambangkan ciptaan, sedangkan yang lain melambangkan kehancuran. Ketika Qin Mu mendengar itu, dia menatap Da Hong dan Gu Xiao. Mereka mencoba yang terbaik untuk terlihat kaget, yang membuatnya tertawa di dalam. Orang yang tahu sedikit di kereta itu adalah Qin Mu, diikuti oleh Luo Xiao. Orang-orang yang paling tahu tentang sejarah dewa-dewa kuno adalah Da Hong dan Gu Xiao, yang mencoba yang terbaik untuk terlihat terpana. Luo Xiao berkata, para dewa kuno lahir dari bunga tetapi bukan bunga. Karena bagaimana penciptaan dan kehancuran adalah satu, dua saudara perempuan dari Ruins of N diakui sebagai satu dewa kuno. Penghitungan bumi, Adipati Surga, Yin Surgawi, dan saudara perempuan dari Ruins of N disebut empat dewa primordial. Mereka adalah dewa kuno yang lahir dari Dao. Tipe ketiga dari dewa kuno adalah mereka yang lahir dari pengorbanan. Dia melanjutkan, mereka datang sedikit kemudian karena mereka membutuhkan pengorbanan kolektif dari semua klan penguasa penciptaan. Pengorbanan itu menuntut roh-roh, yang juga dikenal sebagai benda-benda suci, yang diciptakan oleh setiap klan melalui kesadaran untuk melindungi klan mereka sendiri, untuk dikumpulkan bersama untuk bekerja. 5 elemen dewa kuno, bintang dewa, dan bahkan Sun Saffron dan Great Moon Saffron berasal dari pengorbanan. Mereka awalnya adalah penjaga dari masing-masing klan. Kami menyebutnya Dewa Roh. Hati Qin Mu berdebar saat dia bertanya, bagaimana dengan 4 dewa-dewa kuno? 4 dewa adalah dewa roh yang diciptakan oleh 4 klan terkuat melalui visualisasi dan pengorbanan. Luo Xiao melanjutkan, di zaman purba, klan tidak pernah berhenti berusaha untuk saling membunuh. Seorang master penciptaan mungkin tidak kuat, tetapi klan bersatu sangat kuat. Mereka memvisualisasikan dan beribadah bersama untuk menciptakan bentuk kehidupan yang sangat kuat. 4 klan terkuat memvisualisasikan dan menciptakan 4 dewa sebagai hasilnya. Nusin menciptakan harimau putih, Fang Bo menciptakan naga hijau, Juyu menciptakan kura-kura hitam, dan Yang Lu menciptakan vermilion bird. Itu asal-usul keempat dewa. Klan kecil lainnya menciptakan bintang dewa. Karena perbedaan dalam visualisasi dan kekuatan yang diharapkan, atribut dewa roh berbeda. Luo Xiao berkata, klan memperlakukan mereka sebagai senjata untuk membela diri. Selama pertempuran, para master penciptaan bertarung dengan dewa-dewa roh. Ketika Zhu Yuxi menjadi kuat, itu menghasilkan situasi di mana ada 3 raja dan 1 kaisar. Kaisar adalah Grand Emperor Zhu Yuxi, sedangkan 3 raja adalah Fang Bo Shujun, Nusin Gongyun, dan Yang Lu Boyang. Qin Mu tercerahkan. Saya melihat. Gu Xiao dan Da Hong juga tampak tercerahkan, dan mereka berkata serempak, begitu. Brother Luo, Anda benar-benar berpengetahuan dan bijaksana untuk mengetahui begitu banyak hal. Kami menggunakan kesadaran untuk mewariskan sejarah dan kebijaksanaan, itulah sebabnya saya tahu tentang asal-usul para dewa kuno. Luo Xiao dengan rendah hati berkata, namun, kami masih kehilangan banyak sejarah karena perang. Jenis keempat dewa kuno adalah mereka yang lahir dari surga dan bumi. Hati Qin Mu berkibar, dan dia berseru, Ibu Bumi. Ibu Pertiwi adalah yang terkuat di antara mereka. Luo Xiao berkata, mereka lahir dari surga dan bumi, seperti Ibu Bumi, yang lahir dari pohon primordial, atau naga asli yang lahir dari pembuluh darah naga. Ini juga termasuk burung phoenix yang lahir dari esensi angin dan api dan kilin yang lahir dari esensi gunung. Ada banyak contoh seperti itu juga. Di antara para dewa kuno ini, ada yang lemah, dan ada yang kuat. Ada banyak variasi. Qin Mu tenggelam dalam kesunyian sambil berpikir. Keempat jenis dewa kuno memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Ada makhluk kuat bahkan di antara para dewa kuno yang lahir dari pengorbanan, seperti 4 dewa. Di sisi lain, ada praktisi kuat yang menakutkan seperti Ibu Pertiwi di antara dewa-dewa kuno yang lahir dari surga dan bumi.
Pada mereka yang lahir dari Dao, ada makhluk lemah, seperti Dewi Surgawi Yin juga. Padahal, dia hanya lemah dibandingkan dengan Adipati Surga dan penguasa bumi. Pada kenyataannya, dia juga kuat, terutama setelah dia dibangkitkan oleh Qin Mu dan menyingkirkan pengekangan Great Dao-nya. Gu Xiao tiba-tiba berkata, kelahiran dewa-dewa kuno semuanya terkait dengan Tuan Penciptaan, jadi mengapa dewa-dewa kuno menginginkan pemberantasan penguasa penciptaan? Brother Luo, karena Anda adalah Master Penciptaan, tahukah Anda mengapa? Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Kami mengalami pertempuran pemusnahan dan pertempuran Blood Rust Zone, yang mengakibatkan kami kehilangan sedikit sejarah kami. Kami kehilangan istana leluhur kami juga. Saya keluar sekarang untuk menemukan sejarah yang hilang mengenai dua pertempuran ini dan untuk melihat apakah kami memiliki kesempatan untuk kembali ke istana leluhur kami. Tatapan Gu Xiao melotot, dan dia berkata, jika kamu mempelajari sejarah yang hilang dan mengetahui bahwa rasmu layak mendapatkannya, apa yang akan kamu lakukan? Luo Xiao tersipu dan menjelaskan, saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi mereka yang mengajari saya adalah orang baik. Kami membuka kekosongan untuk menghindari peperangan. Kami jelas bukan orang jahat. Saya tidak percaya leluhur kita pantas menerimanya. Gu Xiao tersenyum. Yah, aku khawatir itu tidak sesuai dengan penilaianmu, Brother Luo. Bagaimanapun, Anda tahu sedikit tentang zaman kegelapan zaman purba. Da Hong tersenyum dan berkata, kalau begitu, Saudara Xiao, apakah Anda tahu banyak tentang itu? Gu Xiao buru-buru menjawab, saya hanya mengemukakan kemungkinan. Jangan menakuti saya, Saudara Hong. Keduanya tertawa keras. Qin Mu tertawa juga. Luo Xiao melihat mereka tertawa, jadi dia bergabung meskipun tidak tahu mengapa mereka tertawa. Tawa Qin Mu perlahan menghilang saat dia melihat keluar. Kereta melaju cepat. Pemandangan di luar menjadi langit berbintang, dan Yaner berlari ke belakang untuk melihat alam primordial. Dia melihat bagaimana itu tampak kecil saat itu. Mereka melaju di sisi matahari merah besar. Itu tua dan besar, dan benua kuno melayang di sekitarnya. Kota-kota yang hancur dan kosong berada di benua tersebut. Yaner memandang kota-kota itu, dan jantungnya bergetar. Dia membuat kilin naga terbang lebih dekat. Gerbong itu terbang menuju sebuah benua dan melewati beberapa bangunan besar. Itu adalah kota Dewa Mati. Dindingnya halus dan cerah, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan dengan jalan tempa saat ini. Qin Mu melihatnya, dan hatinya bergetar juga. Ini adalah kota para Tuan Penciptaan. Luo Xiao merangkak ke samping untuk melihatnya. Tatapannya samar. Orang hanya tahu sedikit tentang pikirannya. Gerbong itu terbang jauh dari benua itu, dan naga-naga surga menjadi besar ketika mereka mengungkapkan bentuk aslinya. Mereka berlari melalui langit berbintang dengan kecepatan yang terus meningkat. Kereta itu menjadi sebesar istana para dewa juga. Itu sangat mewah. Jika seseorang mendongak dari dalam kereta, mereka akan melihat bagaimana bintang-bintang itu seperti kanopi ketika mereka membentuk Dao Surgawi Suandu. Itu memukau. Gu Xiao, Da Hong, dan Luo Xiao semuanya kagum dengan pemandangan itu. Meskipun mereka naik kereta, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk memeriksanya. Hanya setelah pemeriksaan yang cermat mereka menyadari bahwa kereta itu begitu mewah sehingga di luar standar pengrajin saat itu. Bahkan kereta Kaisar Langit memucat dibandingkan dengan itu. Di mana Mu King mendapatkan kereta yang begitu mewah? Keduanya bingung. Yang Mulia Mu diberi label yang mulia karena dia menetapkan jalan melalui seni ilahi, tetapi bisakah dia meneliti seni ilahi ke tingkat seperti itu saja? Da Hong pindah ke sisi Qin Mu. Qin Mu memanfaatkan teknik, ki vital, kesadaran, dan semangat primordialnya, mengkonsolidasikan mereka sebagai satu. Hanya saja bahkan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam harta ilahi Qin Mu dan istana surgawi. Jika Gu Xiao itu tidak ada di sini, aku akan dapat melihat orang ini sepenuhnya dan melihat mengapa dia begitu kuat. Da Hong berkata sambil tersenyum, saudaraku, seni ilahi Anda luar biasa. Saya telah mengamati orang-orang kudus di bawah langit dan tidak menemukan yang sebaik Anda. Apa teknikmu? Itu tidak ada hubungannya dengan teknik. Qin Mu membuka matanya, yang murni dan jelas saat dia berkata dengan sangat serius, ini terkait dengan konstitusi tubuhku. Da Hong mengakuinya dan dengan rendah hati meminta untuk mengajar, bolehkah saya bertanya, apa konstitusi tubuh Anda, saudara? Tubuh penguasa. Qin Mu secara naluriah bangga. Konstitusi tubuhku disebut tubuh penguasa. Saya dapat membangun jalur seni ilahi lebih baik daripada orang suci di bawah langit karena bagaimana tubuh saya adalah yang terbaik dan tidak tertandingi. Orang-orang membutuhkan ribuan tahun untuk memahami seni ilahi dan masih mungkin gagal dalam mempelajarinya, sementara saya hanya menghabiskan sedikit waktu dan dapat menggunakannya. Setelah itu, saya hanya perlu memahaminya untuk memasuki jalan. Da Hong kaget. Berpikir tentang itu, mereka telah mendengar beberapa desas-desus tentang tubuh penguasa di pertemuan kolam giok saat itu. Tampaknya disebarkan oleh pria tangguh itu, Niu Ben. Qin Mu berkata dengan tatapan tulus, Kakak Hong,
Aku sebenarnya tidak kuat sama sekali. Saya hanya memiliki konstitusi tubuh yang baik. Jika Anda memilikinya juga, Anda pasti akan jauh lebih kuat dari saya. Sayangnya, hanya ada satu per era. Da Hong bertanya dengan skeptis, jadi, bisakah Anda memberikan beberapa seni ilahi yang kuat bagi saya untuk masuk jalan, saudara? Qin Mu berkata, mengapa tidak? Sejujurnya, saya memperoleh banyak hal dengan meneliti kesadaran seni ilahi selama ini. Saya akan mengajari Anda cara menyebarkan seni ilahi dengan kesadaran. Pertama, saya akan mengajarkan Anda visualisasi. Da Hong mendengarnya berbicara tentang visualisasi dan berkata, saya sudah belajar. Qin Mu tersenyum. Kamu tidak harus bersikap formal denganku karena kita bersaudara. Anda bisa pergi dan memahaminya terlebih dahulu. Visualisasi kesadaran ini membutuhkan ratusan tahun untuk menyelesaikan pembelajaran. Da Hong berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum melirik Qin Mu dan berpikir, si kecil ini sepertinya tahu identitas saya. Dia berusaha membodohi saya dengan visualisasi kesadaran. Tubuh penguasa, hehe, benar-benar ada konstitusi tubuh. Di sisi lain, Gu Xiao berbicara dengan Luo Xiao. Luo Xiao sedang berbicara tentang pengalamannya di klan dan hal-hal yang memalukan di masa mudanya kepada saudara lelakinya yang disumpah. Gu Xiao tertawa terbahak-bahak. Qin Mu melirik mereka dan segera bermasalah. Dia hampir tidak mengungkapkan apa-apa, sementara Luo Xiao mengungkapkan hampir semua master penciptaan Great Void. Syukurlah dia belum memberitahunya di mana Great Void berada. Namun, di masa depan, mereka masih akan hampir dimusnahkan. Orang yang menemukan mereka tidak akan menjadi kaisar langit kuno, tetapi kaisar besar. Qin Mu menarik pandangannya saat ia menggunakan teknik Overlord Body Tree Elixir. Dia menyimpan alam semesta dengan tubuhnya, jadi dia tidak perlu menggunakan daos eksternal atau menyerap energi roh dan kekuatan langit dan bumi untuk mengangkat dirinya sendiri. The Overlord Body Tree Elixir Technique telah berjalan dengan sendirinya sepanjang waktu. Namun, kali ini, ia mencoba untuk melewati gerbang surgawi selatan dari istana surgawi yang matang. Yang paling penting adalah istana celestial utama. Dia harus mencoba dan memasuki alam dewa sejati, bahkan jika dia hanya memasukkan setengahnya. Itu karena Da Hong dan Gu Xiao terlalu berbahaya. Gerbong harta karun berjalan melalui kedalaman langit berbintang, tanpa sadar tiba di sungai celestial lagi. Naga Kilin sedang mengemudikan kereta sementara Yaner mencoba yang terbaik untuk mencerna dewa kuno yang telah dia konsumsi. Pada kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum kita tiba di posisi yang diberikan oleh Master Sekte. Naga Kilin memandang ke depan dan melihat bahwa aliran sungai celestial sekarang berbeda dari sungai celestial generasi selanjutnya. Di kejauhan, dia melihat sebuah galaksi turun dari ketinggian alam semesta, mengalir menuju 4 kutub. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar galaksi ini. Air sungai celestial mengalir dari Suandu. Oleh karena itu, bagian atas galaksi itu seharusnya terletak di Suandu. Pada saat itu, kereta harta karun naga langit sedang menuju ke bagian bawah galaksi. Di dalam gerbong yang luas, Qin Mu sedang berkultivasi dan tidak memperhatikan yang lain. Da Hong dan Gu Xiao berusaha mengorek informasi dari Luo Xiao. Tidak peduli jenis bahasa bunga yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membuat Luo Xiao mengungkapkan lokasi kekosongan besar. Waktu berlalu dengan santai. Akhirnya, kereta harta karun naga langit tiba di bawah galaksi. Mereka berhenti bergerak maju dan maju ke kedalaman di mana galaksi turun sebagai gantinya. Pada saat itu, Qin Mu akhirnya menembus gerbang surgawi selatan dari Istana Pedang Surgawi. Segera setelah itu, dia menerobos gerbang surgawi selatan dari Istana Celestial Jalur Perang dan Penciptaan, hanya menyisakan Istana Celestial Jalur Lukisan. Master Sekte, kita akan tiba di tujuan kita segera. Suara naga Kilin terdengar. Qin Mu membuka matanya dan menghela napas gemetar. Semangat primordial jalur lukisan mundur dari gerbang surgawi selatan dari Istana Celestialnya dan tidak berlanjut. 3 kakak lelaki saya, kita akan tiba di pengadilan leluhur segera. Ayo pergi, kata Qin Mu kepada Da Hong dan yang lainnya. Da Hong, Gu Xiao, dan Luo Xiao melangkah maju dan memandang Qin Mu, masing-masing mengungkapkan ekspresi terkejut. Qin Mu pada waktu itu sangat berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Aura yang dia berikan memiliki pesona Dao yang aneh. Dia berdiri di sana seolah-olah dia terpisah dari dunia. Rasanya seolah-olah tubuh Qin Mu berisi alam semesta yang terisolasi dari alam semesta luar. Ia memiliki Dao besar surga dan bumi sendiri dan keadaan kekacauan primordialnya sendiri. Jalur kultivasinya jelas berbeda dari para praktisi dan dewa seni ilahi lainnya. Gu Xiao dan Da Hong diam-diam berpikir sendiri. Jalur budidaya Qin Mu memang berbeda dari yang lain. Qin Mu melangkah keluar dari kereta harta karun dan melihat ke depan. Hanya ada lautan hampa, tanpa bintang, nebula, atau cahaya. Seolah-olah itu adalah area gelap langit berbintang. Pengadilan leluhur ada di sini. Semangatnya terbangun. Gu Xiao menatapnya dan berbisik, apakah saudaramu Master Penciptaan? Qin Mu menggelengkan kepalanya.
Kalau begitu, jangan lepaskan iblis. Gu Xiao melihat kehampaan dan berbisik pelan. Qin Mu tertegun. Luo Xiao bergerak dengan bersemangat ke bagian depan gerbong. Ketika dia membayangkan, kekosongan di belakangnya terbuka, dan sebuah altar pengorbanan terbang darinya. Apakah ini pengadilan leluhur? Hanya satu cek, dan kita akan tahu, dia berseru. Bagaimana kita menguji dan memverifikasi? Tanya Qin Mu. Luo Xiao merasa sulit menahan kegembiraannya. Panggil binatang buas. Qin Mu mengerutkan kening, begitu pula Gu Xiao dan Da Hong. Qin Mu telah menerima keseluruhan master kebijaksanaan dan pengetahuan penciptaan dari roh leluhur dunia roh leluhur. Di dalamnya, ada catatan binatang buas. Fate Beast adalah jenis binatang purba-purba di istana leluhur. Fate Beast ini bisa melintasi Fate, muncul dan menghilang secara misterius. Mereka adalah salah satu predator terkuat di zaman purba-purba. Hanya tuan dari kesadaran kuat ciptaan yang bisa mengendalikan binatang buas ini. Ras-ras lain di zaman purba kuno tidak mampu bertarung melawan binatang buas ini. Mereka bisa melintasi kekosongan, bahkan menelan bintang-bintang dan surga. Jika seseorang memanggil Beast Fate, bencana apa yang akan terjadi? Tatapan Da Hong berkedip ketika dia mengungkapkan senyum tipis. Gu Xiao menghela nafas dan memiliki ekspresi terpana. Qin Mu bergidik saat dia merasa niat membunuh datang dari tubuh Gu Xiao. Dia tahu bahwa jika Luo Xiao bersikeras untuk pergi, Gu Xiao pasti akan membunuhnya. Tujuan Gu Xiao adalah untuk menemukan orang-orang yang selamat dari penguasa penciptaan. Namun, jika Luo Xiao berhasil menemukan istana leluhur dan memanggil binatang buas itu berarti bahwa Luo Xiao sudah kehilangan kendali. Pada saat itu, membunuh Luo Xiao akan menjadi pilihan terbaik. Tiba-tiba, Qin Mu berkata dengan ekspresi tenang, "Brother Luo, apakah ada cara untuk memeriksa apakah ini adalah pengadilan leluhur para master penciptaan tanpa memanggil binatang yang kosong? Saya mendengar bahwa Fate Beast sulit dikendalikan dan ditundukkan dan mereka mengkonsumsi semuanya. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, bukankah kami akan membawa bencana ke dunia?" Selama ini, dia ingin melindungi Luo Xiao dan melihat apakah dia mampu mengubah sejarah. Ini adalah upaya lain untuk menyelamatkannya. Jika Luo Xiao telah berjalan keluar dari Fate besar tanpa bertemu Qin Mu, dia akan lama mati dan tidak akan bisa kembali ke Fate besar dengan 3 ramalan. Qin Mu telah berusaha keras untuk melindungi kehidupan master penciptaan ini. Dia harus memenuhi bagian sejarah ini. Luo Xiao ragu-ragu dan memikirkannya dengan cermat. Dia kemudian tersipu. Kesadaranku memang tidak cukup kuat untuk menahan binatang buas. Namun, untuk perjalanan ini, kepala saya hanya mengajari saya cara memanggil binatang batal. Mereka tidak mengajari saya cara memanggil binatang purba-purba lainnya. Qin Mu menyarankan, karena ini adalah teknik pemanggilan, itu harus 2 arah, yang berarti bahwa kesadaran kita dapat membangun koneksi dengan makhluk kosong ini. Meskipun kita bisa memanggil mereka, kita juga bisa mengandalkan koneksi ini untuk menentukan lokasi mereka. Luo Xiao tampak bingung. Da Hong dan Gu Xiao, bagaimanapun, bisa mengerti. Da Hong bertanya, pemanggilan terbalik? Qin Mu mengangguk. Kesadaran akan ditegakkan dengan indera makhluk kosong. Karenanya, kita bisa merasakan satu sama lain. Dalam hal itu, kesadaran dapat mengeksekusi seni ilahi kesadaran di kepala binatang buas ini. Karena itu, mengatur pemanggilan terbalik tidak sepenuhnya mustahil. Luo Xiao akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasannya, tetapi dia ragu-ragu. Tidak ada seni ilahi kesadaran seperti itu di antara ras kita. Karena itu, kita harus membuatnya. Qin Mu bisa merasakan bahwa niat membunuh dari tubuh Gu Xiao berangsur-angsur menghilang, dan dia diam-diam merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa kesadaranku tidak kalah dengan milikmu, dan memodifikasi seni ilahi adalah keahlianku. Mengapa kamu tidak memberikan teknik memanggil binatang buas itu kepadaku, dan aku akan mengatur pemanggilan sebaliknya?" Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa niat membunuh samar-samar keluar dari tubuh Da Hong. Qin Mu khawatir. Niat membunuh dari tubuh Da Hong tidak ditargetkan pada Luo Xiao tetapi pada dia. Jelas, kata-katanya telah memicu Da Hong untuk mengembangkan niat membunuh terhadapnya. Dia telah berhasil menolak niat membunuh Gu Xiao terhadap Luo Xiao tetapi telah membangkitkan niat membunuh Da Hong melawan dirinya sendiri. Mungkin aku sudah melakukan terlalu baik. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir, aku berkata aku bisa memodifikasi tuan pemanggilan kesadaran penciptaan, membentuk pemanggilan terbalik. Saya percaya bahwa dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Saya telah tampil lebih pintar darinya, membuatnya takut. Karena itu, dia ingin membunuhku. Saya harus bertindak sedikit bodoh? Kesadaran Luo Xiao gemetar, mentransfer teknik pemanggilan Beast Fate Beast ke kepala Qin Mu. Dia berkata, "Kakakmu, cobalah." Qin Mu melirik Da Hong, yang tersenyum tipis dan mendorongnya, berkata, "Saudaramu, jangan ragu untuk mencobanya." Qin Mu memandang Gu Xiao dan berkata, "Ketika saya mencoba pemanggilan terbalik ini, mungkin ada bahaya yang tidak terduga. Kakak Gu, Anda harus memastikan keselamatan saya."
Gu Xiao melirik Da Hong dan tersenyum ambigu. Yang Mulia Muhu terkenal karena membangun jalan melalui seni ilahi, dan saya juga ingin menyaksikan pencapaian Yang Mulia Mu dalam seni-seni ilahi. Jangan khawatir, kita berdua adalah ras manusia dan bersaudara. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Qin Mu menghela nafas lega. Da Hong tertawa kecil dan memeluk dirinya sendiri dengan lengan baju. Gu Xiao juga tertawa ketika dia mengambil file kecil entah dari mana dan mulai mengikir kuku-kukunya. Luo Xiao merasa bahwa suasananya sedikit tidak menyenangkan. Namun, ia tidak dapat menentukan penyebabnya. Qin Mu mempelajari teknik pemanggilan Fade Beast beberapa kali dan segera memahami prinsipnya. Bagaimanapun, ia telah menerima pengetahuan dan kebijaksanaan para ahli penciptaan, jadi memahami teknik kesadaran mereka bukanlah tugas yang sulit baginya. Dia mendekonstruksi teknik pemanggilan Fade Beast dan berpadu dalam lambang Great Dao generasi berikutnya. Setelah beberapa waktu, ia menciptakan teknik pemanggilan baru dari ini. Akhirnya, dia menyelesaikan semuanya. Dia meregangkan punggungnya dan pergi ke altar pengorbanan yang dibawa Luo Xiao. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksa struktur altar. Qin Mu melepaskan napas panjang dan segera mulai mengubah altar pengorbanan. Gu Xiao, Da Hong, dan Luo Xiao berjalan untuk mengawasinya yang sibuk, mengukir formasi rune di altar. Mereka melihatnya secara rinci dan menyadari bahwa mereka tidak dapat memahami formasi rune yang digunakan oleh Qin Mu. Qin Mu menyiapkan meja peleburan dan mulai memproduksi potongan-potongan komponen senjata ilahi. Dia kemudian meminta Naga Kilin untuk memodifikasi altar pengorbanan dengan komponen-komponen itu. Naga Kilin tidak membutuhkan bimbingan darinya dan memasang komponen senjata ilahi ke altar pengorbanan. Yang Mulia Mu, yang membangun jalan melalui seni ilahi, memang sangat terkenal. Da Hong dan Gu Xiao tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyanyikan pujian di hati mereka. Bahkan gunungnya mahir dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi, dan bakatnya sama sekali tidak berarti. Qin Mu bahkan memalsukan lebih banyak komponen senjata ilahi dan menggabungkannya menjadi altar pengorbanan yang lebih kecil, menempatkannya di samping altar pengorbanan yang ada. Da Hong tertawa kecil dan berkata, "Brother Mu telah memikirkan segalanya." "Saya mengerti." Gu Xiao mengangguk dan berkata, "Aku juga mengerti." Qin Mu menghela nafas lega. Berdasarkan perkataan mereka berdua, hidupnya bisa dianggap aman. Setidaknya mereka tidak akan membunuhnya sebelum meninggalkan pengadilan leluhur. Kereta harta karun naga langit juga tiba di altar pengorbanan. 6 naga surgawi, naga kilin, dan Yaner semuanya hadir. Yaner menjaga lentera yang diberikan kepada mereka oleh Wei Suifeng. Qin Mu merilis teriakan lembut dan mengeksekusi teknik pemanggilan Fade Beast. Tanda yang tak terhitung jumlahnya di altar pengorbanan langsung meledak, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terbatas. Sinar cahaya perlahan naik dan berkumpul di jantung alisnya. Tiba-tiba, sinar cahaya keluar dari jantung alis Qin Mu, menembus ke dalam kekosongan. Kekosongan sedikit bergetar. Segera, Qin Mu merasakan bentuk kehidupan raksasa di kehampaan, satu demi satu. Mereka merasa sangat buas dan penuh haus darah. Dia memilih bentuk kehidupan yang kuat dan menyerangnya dengan kesadarannya. Dia merasakan getaran lembut bergoyang. Dia merasa telah menjalin hubungan yang samar dengan makhluk hidup yang kuat itu. Di altar pengorbanan, mata Qin Mu kosong, tapi tangannya menari-nari. Komponen senjata ilahi yang dipasang di sekitar altar pengorbanan tiba-tiba menjadi sangat cerah. Jejak yang ditempatkan Qin Mu pada rune ini tampak seolah-olah mereka hidup, berenang di atas komponen senjata ilahi seperti ular. Pilar cahaya melonjak ke langit, dan di atas kepala mereka, mereka membentuk gambar altar pengorbanan yang tampaknya terbuat dari rune. Itu kemudian menabrak kekosongan. Semua orang di altar pengorbanan mendengar getaran keras. Tiba-tiba, seluruh altar pengorbanan terasa seperti sedang diseret oleh kekuatan yang kuat saat ia terbang menuju kehampaan. Pada saat itu, Qin Mu tiba-tiba melihat mata raksasa terbuka dalam kegelapan kekosongan, memperlihatkan bola mata yang tampak aneh yang berguling-guling. Jenis mata ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, di dunia paramita. Dia kaget. Ketika dia berada di dunia paramita, ketika para master penciptaan memanggil dunia roh leluhur, dia telah melihat mata yang tampak seperti itu. Itu adalah penampakan yang terbentuk ketika dunia roh leluhur muncul. Namun, apa yang Qin Mu tidak tahu adalah bahwa, di alam kesadaran tertinggi di tanah Fade besar, bumi, gunung, sungai, dan langit semua memiliki mata yang sama. Hanya saja, pada saat itu, dia tidak menyadarinya. Namun, naga suci yang diciptakan melalui visualisasi telah melihat mata itu. Mungkinkah itu mata binatang buas? Kalau begitu, dunia roh leluhur dibangun oleh binatang buas? Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, altar pengorbanan telah dibebankan ke tengah bola mata raksasa. Tiba-tiba langit cerah. Bola mata raksasa itu tampak seperti mendapat kejutan dan buru-buru mundur, dan altar pengorbanan mengejar dengan kecepatan penuh. Pada saat berikutnya, getaran keras datang berdesir. Altar pengorbanan tiba-tiba berhenti, dan sinar cahaya yang menusuk menyinari mata semua orang.
bola mata binatang purba-purba muncul di samping altar pengorbanan. Pupilnya menyipit ketika fokus pada altar pengorbanan yang tiba-tiba muncul. Bahkan ketika pupilnya menyempit, itu masih jauh lebih besar dari altar. Semua orang di altar pengorbanan ingin mendapatkan pandangan penuh dari pemilik bola mata. Namun, mereka tidak dapat melihat tubuh aslinya, karena bola mata menghalangi setengah langit. Itu binatang buas. Keringat dingin muncul di dahi Luo Xiao. Dia buru-buru membuka mata di jantung alisnya, dan kesadarannya melonjak ke mata itu. Dia berteriak, binatang buas itu menghabiskan segalanya. Hati-hati, semuanya. Saya akan mencoba menaklukkannya. Kesadarannya masuk ke bola mata, dan bola mata raksasa itu memekik. Itu sangat menusuk, menyebabkan 6 naga surgawi, naga kilin, dan Yan Er berguling-guling di tanah kesakitan. Kultivasi kesadaran Qin Mu dan sisanya sangat tinggi dan tidak terluka oleh jeritan nyaring bola mata. Namun, kesadaran naga kilin dan Yan Er tidak sekuat itu. Bola mata raksasa itu mundur, kelopak matanya bergerak ke atas seolah-olah berusaha menutupi mata. Hal yang menakutkan adalah bahwa di bawah kelopak mata ada mulut raksasa yang tampak seperti jurang, yang tanpa bibir. Itu tampak seperti bola mata raksasa, tetapi ketika kelopak matanya terbalik, bola matanya menjadi mulut. Qin Mu belum pernah bertemu makhluk aneh seperti itu sebelumnya. Mulut raksasa itu tampak seperti lubang hitam tanpa dasar. Kekuatan tarik-menarik yang menakutkan melonjak ketika lidah panjang melilit dan mengambil altar pengorbanan. Kekuatan tarik-menarik berpegangan pada orang-orang di altar pengorbanan, menarik semua orang ke dalam mulut yang sangat buruk. Dengan panik, Luo Xiao berteriak, "Percayalah padaku. Kesadaranku pasti akan menaklukkan binatang kosong ini." Dia memobilisasi kesadarannya, mencoba mengendalikan makhluk kosong dengan sekuat tenaga. Qin Mu buru-buru memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang dan melihat bahwa mulutnya sudah sangat buruk. Qin Mu mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Teknik dan memobilisasi kesadaran agung-agung overarching, menyerang binatang kosong dengan itu. Tepat ketika kesadarannya mulai bergerak, binatang buas tiba-tiba berhenti menelan mereka. Mulut yang sangat buruk juga berhenti menutup ketika lidah raksasa mengirim altar pengorbanan keluar dari mulut. Semua orang di altar pengorbanan bingung. Qin Mu menarik kembali kesadarannya dan menghela napas lega. Luo Xiao menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan gembira, "Awalnya, saya berpikir bahwa kultivasi saya tidak memadai dan tidak dapat menaklukkan binatang kosong. Untungnya, pada saat terakhir, kekuatan penuhku meledak dan berhasil mengatasi binatang buas itu." Lidah, yang mengukur mil yang tak terhitung jumlahnya, membuka dan meletakkan altar pengorbanan. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bahwa binatang batal memiliki penampilan yang aneh. Di atas kepalanya ada barisan taji yang menyerupai punggung gunung. Mereka begitu besar sehingga mereka tampak seperti barisan pegunungan tulang. Fade Beast tampak seolah-olah telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Banyak gunung tulang di tubuhnya yang patah, menampakkan tulang-tulang yang tajam. Dia terbang dan menciptakan jarak antara dia dan binatang kosong sehingga dia bisa melihat lebih baik. Itu memiliki total 6 kaki. 2 kaki belakangnya berjongkok di antara gunung-gunung raksasa di belakang, sementara 4 kaki depannya menopang dirinya sendiri dari tanah. Kepalanya melebihi pegunungan menjulang dari istana leluhur dengan selisih yang sangat besar. Kepala itu bulat dengan mata raksasa duduk di tengah. Itu hanya memiliki mata yang menutupi seluruh wajah. Di bawah mata, ada celah yang tampak seperti ngarai melengkung, dan sepotong kulit kasar dengan banyak kerutan. Ketika kelopak mata terangkat ke atas, mulut akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, hanya meninggalkan mulut jurang yang penuh dengan gigi tajam dan bergerigi di kepalanya yang bundar, dan lidah yang panjang di mulut. Bagaimana mungkin makhluk menakutkan seperti itu ada? Binatang buas purba yang bisa terbang, melintasi kekosongan, dan memakan semuanya. Adalah suatu keanehan bahwa para master penciptaan tidak dihancurkan oleh binatang buas ini. Mungkinkah para master penciptaan dari prasejarah dapat mengendalikan makhluk hidup yang kuat ini dengan kesadaran? Qin Mu agak bingung. Qin Mu hati-hati memeriksa Fade Beast dan melihat bahwa ada banyak tanda spiral di kulitnya. Itu harus menjadi pola batal. Jantungnya sedikit bergetar. Jika kita bisa melakukan penelitian menyeluruh pada pola-pola kosong ini, mungkin kita bisa memilah satu set rune kosong dan membangun satu set seni ilahi yang kosong. Kita bahkan bisa membangun jenis Great Dao yang benar-benar baru. Dengan mata berbinar, dia mengambil cermin dan terbang ke udara, menerangi binatang buas saat dia mengelilingi itu. Tiba-tiba, Yan Er berseru, "Tuan muda, cepat lihat sekelilingmu." Qin Mu melihat sekeliling dan terkejut. Celah muncul di tanah pengadilan leluhur saat banyak bola mata raksasa muncul di permukaan. Ukurannya berbeda. Beberapa bola mata tampak seperti tumbuh di pegunungan. Bahkan keliling bola mata terkecil itu lebih dari 100 kaki. Lebih banyak bola mata raksasa muncul dari tanah, seperti rebung yang tumbuh setelah hujan. Mereka mengerjap dan memandang mereka dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, dia melihat bola mata raksasa muncul di langit, jumlah mereka bertambah dengan cepat. Saat dia melihat sekeliling,
dia menyadari bahwa langit istana leluhur akan segera ditutupi oleh bola mata raksasa. Qin Mu merasakan dingin di tulang punggungnya, tapi dia tidak bisa tidak menyalin pola kekosongan dari binatang buas yang ditangkap Luo Xiao. Dia kemudian dengan cepat terbang kembali ke altar pengorbanan dan berkata dengan tergesa-gesa, kemungkinan tidak ada binatang buas lain di istana leluhur karena mereka semua dimakan oleh binatang buas. Berbahaya tetap di sini. Kita harus segera pergi. Luo Xiao buru-buru berkata, aku masih harus melakukan kontak dengan leluhur dari pengadilan leluhur. Mari kita tunggu sebentar. Da Hong tersenyum tipis dan berkata, kakakmu, tidakkah kamu penasaran dengan tambang batu primordium ilahi di istana leluhur? Saya ingin pergi ke sana dan melihatnya. Saya mendengar Kaisar Langit lahir dari telur yang dipanen dari tambang itu. Kakak tua Gu Xiao, bukankah kamu juga penasaran? Qin Mo meliriknya. Gu Xiao berkata dengan jelas, saya mendengar bahwa Grand Primordium Origin Stone dari Grand Emperor juga berasal dari tambang itu. Secara alami, saya juga ingin tahu. Perjalanan kita akan sia-sia jika kita tidak mengunjungi tambang. Keduanya berdiri di ujung yang berlawanan dari altar pengorbanan, saling memandang. Keringat dingin muncul di kepala Qin Mo. Dia melangkah mundur ketika kesadarannya berdesir. Yan Er, bersiaplah untuk memadamkan lentera kapan saja. Yan Er buru-buru menurunkan lentera yang tergantung di kereta harta. Dia terbang dan mendarat di bahu Qin Mo, berkata ke telinganya, Tuan muda, masih siang, jadi jika kita mematikan lentera, aku khawatir kita tidak akan bisa kembali ke kapal hantu. Keringat dingin di dahi Qin Mo tumbuh. Dia berbisik, Luo Xiao, apakah Anda berhasil membangun kontak dengan kesadaran leluhur Anda? Jika sudah selesai, kita harus segera pergi. Kesadaran Luo Xiao menembus lapisan kekosongan istana leluhur, mencari kesadaran leluhurnya. Ekspresinya kosong ketika dia bergumam, tidak ada tanda-tanda kesadaran di sini. Dia tiba-tiba menjadi sangat putus asa dan terkekeh. Saudaramu, saya tidak dapat menemukan kesadaran leluhur saya di pengadilan leluhur. Kemungkinan kesadaran mereka telah ditelan oleh binatang buas. Bagaimana saya kembali dan menjelaskan hal ini kepada para pemimpin? Dia duduk di tanah dengan linglung, mencoba untuk mendukung keyakinannya yang runtuh. Tidak ada hati Dao selama penguasa era penciptaan. Hati Dao baru diciptakan setelah sistem harta ilahi dan istana surgawi didirikan. Oleh karena itu, budidaya kerangka pikirnya di bawah standar, jauh di bawah Qin Mo dan yang lainnya. Lebih banyak binatang kosong terwujud. Binatang buas di langit sudah mulai menyebar membuka film daging besar mereka, yang goyah saat mereka terbang. Qin Mo tiba-tiba berteriak, tidak ada yang akan bisa meninggalkan pengadilan leluhur jika aku mati. Di altar pengorbanan, Gu Xiao dan Da Hong memisahkan tatapan mereka. Gu Xiao meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Karena kita berencana untuk pergi ke tambang, mengapa kita tidak pergi bersama? Apa yang dipikirkan Brother Hong? Da Hong tertawa kecil dan berkata, aku memikirkan hal yang sama. Qin Mo menarik Luo Xiao dan berteriak, kemungkinan besar, arwah leluhur-leluhurmu tersembunyi dalam kekosongan yang lebih tinggi. Fight Beast ini tidak dapat mencapai sana. Jangan salahkan dirimu. Kendalikan Fight Beast Anda dan bawa kami keluar dari sini. Di tanah, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menerkam seperti semburan besar, mengelilingi mereka sepenuhnya. Luo Xiao membangkitkan semangatnya. Baik, budidaya roh leluhur-leluhur saya jauh lebih kuat dari saya. Mereka pasti telah menempatkan kesadaran mereka dalam kekosongan yang lebih tinggi. Ini pasti masalahnya? Kekuatan sihir Qin Mo meledak, mengambil altar pengorbanan saat naik di udara dengan wus. Itu mendarat di kepala binatang buas yang Luo Xiao telah tundukkan, berlabuh di antara pegunungan tulang. Luo Xiao segera fokus pada mengendarai binatang kosong itu. Saat 6 kakinya melangkah maju, kecepatannya tumbuh semakin cepat. Tiba-tiba, itu melompat keluar dari kehampaan tepat sebelum sisa dari binatang buas menerkam mereka. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi aneh, dan tubuh Qin Mo dan yang lainnya di altar pengorbanan perlahan menjadi transparan. Qin Mo mengangkat telapak tangannya dan bisa melihat pembuluh darah dan serat otot di kulit. Di antara mereka, hanya tubuh jasmani Gu Xiao dan Da Hong yang tidak mengalami perubahan. Fight Beast melompat ke dalam fight pertama, menghindari serangan dari Fight Beast lainnya. Pada saat itu, cakar yang tajam tiba-tiba muncul dari kehampaan, mengusap binatang kehampaan itu dan orang-orang di altar pengorbanan. Cakar binatang kosong itu bersinar dengan sinar dingin yang hanya dimiliki oleh senjata ilahi, merobek kekosongan pertama saat menyapu. Luo Xiao buru-buru mengambil kendali dari Fight Beast untuk menghindari serangan itu. Cakar besarnya menyapu kepala mereka, meninggalkan barisan luka kosong. Lebih banyak cakar binatang buas muncul di kehampaan, berayun liar di sekitar. Saat Luo Xiao mengendalikan binatang buas kuno untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menghindari serangan itu pada waktunya. Fight Beast mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga, dan ada banyak luka di tubuhnya. Banyak Fight Beast masuk ke dalam fight pertama, satu demi satu. Ada kegembiraan di mata mereka saat mereka menerkam mereka. Mereka mengangkat kelopak mata mereka dan membuka mulut raksasa mereka.
Mulut mereka memenuhi setengah dari kepala mereka, meremas pupil mata mereka menjadi garis yang samar. Luo Xiao dengan cepat mengendalikan binatang buas itu. Tiba-tiba, itu menyusut tubuhnya dan berhasil melarikan diri melalui perimeter binatang buas. Itu melompat lagi, memasuki kekosongan kedua. Dalam kekosongan kedua, semua orang bisa melihat tulang mereka. Mereka seperti udang transparan di lautan, organ dalam mereka terlihat jelas. Namun, sisa Fade Beast telah memasuki kekosongan kedua, menerjang. Fade Beast bisa mengubah ukurannya, menjadi lebih besar atau lebih kecil, menjadi sangat elastis. Qin Mu memancarkan kesadarannya, menuangkannya ke dalam Beast Fight terdekat mereka saat ia mencoba mengendalikannya. Meskipun binatang kosong itu telah menyusut ukurannya, itu masih sangat humongous. Dengan segera memekik telinga yang menusuk ketika diserang oleh kesadaran Qin Mu. Tiba-tiba, Qin Mu merasa pusing. Jeritan binatang itu mampu menembus kesadarannya dan mengganggu pikirannya, mengejutkannya. Jeritan itu tidak benar-benar jeritan nyata. Ketika Fade Beast mendeteksi bahaya, ia akan menggunakan kesadarannya untuk membuat pekikan yang menembus telinga, menembus ke dalam kesadaran musuh dan mengganggu gerakan mereka. Jelas, binatang buas telah belajar sesuatu dari pertempuran mereka dengan Tuan Penciptaan. Kesadaran agung tertinggi yang luar biasa. Kesadaran Qin Mu mengalami transformasi, berubah menjadi lapisan dan lapisan surga yang menghalangi jeritan binatang kosong. Setelah itu, dia menanamkan kesadaran agung-agung yang besar ke dalam benaknya. Fade Beast itu begitu kuat sehingga bisa menggunakan jeritannya untuk secara paksa menolak kesadaran agung-agung tertingginya, bahkan menyerang dan mempertahankannya. Pertahanannya tepat, dan Qin Mu tidak dapat mengatasi kesadarannya dalam waktu singkat. Luo Xiao mengemudikan binatang buas itu dan melintasi celah yang ada terus-menerus, melompati celah ketiga, keempat, dan kelima. Ketika mereka mencapai kekosongan keenam, semua orang pada dasarnya hanya bisa melihat roh primordial mereka. Mereka tidak dapat melihat tubuh jasmani mereka lagi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mata di jantung alis Qin Mu tidak berasimilasi dengan kekosongan. Itu tetap mengambang di depan roh primordialnya. Tentu saja, tubuh jasmani Gu Xiao dan Da Hong tidak mengalami perubahan. Gu Xiao dan Da Hong memang Kaisar Langit dan Grand Emperor? Qin Mu tercengang. Di belakang, masih ada binatang buas tak terhitung mengejar mereka. Beberapa Fade Beast yang lebih muda tidak dapat menembus jauh ke dalam Fight dan diblokir di Fight kelima. Qin Mu masih berusaha mengendalikan binatang Fight. Namun, binatang buas itu terus menggunakan shriekesnya yang menusuk telinga untuk melawan kesadarannya akan Great Overarching Consciousness. Qin Mu mengangkat alisnya. Yang mengendalikan binatang buas itu bukan Luo Xiao, tapi Grand Emperor. Luo Xiao merasa sedikit tidak nyaman. Dia berteriak, jika kita terus masuk lebih dalam ke kehampaan, tubuh jasmani kita dan roh primordial akan berasimilasi. Fade Beast melompat ke kekosongan keenam. Di altar pengorbanan, Qin Mu, Yan Er, dan yang lainnya segera merasa bahwa roh primordial dan tubuh jasmani mereka diasimilasi oleh kekosongan. Satu-satunya hal yang bisa menahan asimilasi kekosongan adalah kesadaran. Qin Mu terus bertarung dengan binatang kosong itu dengan kesadarannya, mencoba melihat apakah dia bisa mengendalikannya. Dia juga bisa merasakan tubuh jasmani dan roh primordialnya berasimilasi oleh kekosongan. Untungnya, ia mampu menanggung asimilasi yang berasal dari kekosongan keenam karena tidak begitu kuat. Fade Beast sudah mengalami masalah dengan kesadaran agung-agung tertingginya. Segera, dia akan bisa mengendalikannya. Luo Xiao mengendalikan makhluk kosong itu dan melompat ke lubang ketujuh, dengan banyak makhluk kosong mengejar di belakang. Semua tubuh jasmani mereka mulai mengalami kesulitan mengatasinya. Pada saat itu, Qin Mu akhirnya mengambil kendali atas Fade Beast. Dia dengan cepat menarik kesadarannya, menggunakannya untuk menelan kilin naga, Yan Er, dan 6 naga surgawi. Tekanan pada mereka sangat berkurang. Luo Xiao mengendalikan binatang kosong itu untuk terus menembus ke dalam kehampaan, melintasi tanpa henti. Qin Mu tidak memiliki binatang kosong yang telah dijinakannya mengikutinya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri kembali ke kekosongan sebagai gantinya. Dia memanfaatkan mata binatang buas itu untuk mengamati dunia istana leluhur. Di bawah kendalinya, binatang kosong itu berlari tanpa henti saat terbang di udara, menggali ke dalam tanah, dan terjun ke laut. Dia mengamati geografi istana leluhur. Namun, semakin dia melihat, dia menjadi lebih takut. Tidak ada bentuk kehidupan lain di istana leluhur. Mereka semua dimusnahkan, hanya menyisakan binatang buas tak terhitung jumlahnya. Tempat itu sangat sunyi, tanpa kehidupan lainnya. Seseorang bahkan tidak bisa melihat sedikit tanaman hijau. Hanya ada sisa-sisa medan perang berskala besar, kota-kota yang ditinggalkan para penguasa penciptaan, dan daerah-daerah kesukuan dengan tulang belulang berserakan di mana-mana. Kelompok mereka mungkin satu-satunya makhluk hidup yang telah memasuki dunia pengadilan leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Qin Mu, melalui mata binatang buas, melihat sentuhan hijau. Itu adalah tambang yang membentang ribuan mil. Di dalamnya,
Ada tanaman dan bunga yang diselimuti cahaya warna-warni yang aneh. Qin Mou mengendalikan binatang Faid, tiba di depan tambang. Tiba-tiba berhenti bergerak. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, binatang raksasa itu tidak mau memasuki tambang. Pada saat itu, Qin Mou memperhatikan bahwa ada tumpukan tulang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tambang. Dia melihat ke depan dan melihat pemandangan yang bahkan lebih menakutkan. Di bawah tanaman di tambang, ada kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya yang tengkoraknya tertanam dengan Grand Primordium Divini Stone. Qin Mou terkejut. Saat tatapannya menembus lebih dalam, banyak raksasa kerangka muncul di matanya.